perguruan tinggi harus berani keluar dari kerumitan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang juga kait-mengait dengan sistem politik, ya, di mana sekarang ini seseorang untuk menjadi rektor itu tidak seperti dulu, ya. Sekarang ini seperti pada praktek-praktek politik yang tuduh tidak lazim. Ya seperti mau jadi kepala daerah saja gitu, ya. Ada praktek-praktek politik kampus yang kadang-kadang melibatkan juga partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, para panelis, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian, para undangan, dan juga teman-teman yang hadir di webinar Visi Integritas. Hari ini kita akan mengulas sebuah, mungkin tidak berlebihan kalau disebutnya tragedi, ya, karena yang baru saja terjadi adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya nista, dugaan korupsi yang terjadi di sebuah universitas negeri, universitas yang layaknya atau biasanya dipersepsikan adalah sebuah ruang suci bagi setiap kita untuk belajar, di mana hal-hal baik itu biasanya didapatkan. Kemudian tragedi ini terjadi dan tentu ini menggerus moral masyarakat, kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan kita. Tetapi mungkin kita semacam diingatkan oleh Tuhan bahwa siapapun imannya bisa turun, termasuk rektor yang saat ini diduga atau bahkan sudah di OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 20 bulan 8 atau bulan Agustus 2022 oleh KPK dan dugaannya menerima suap sekitar 5 miliar rupiah. Ini menyesakkan dada sesungguhnya, dan tadi di setelah perbincangan off-air, Mas Eson dari Visi Integritas juga semacam berseloroh begitu, ya. Jangan-jangan ini sedang apes saja, jangan-jangan banyak sebenarnya yang melakukan tetapi tidak terjerat oleh aparat penegak hukum. Dan tentu pada kesempatan ini Visi Integritas juga mengapresiasi aparat penegak hukum, dan pada kesempatan kali ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah melakukan upaya penindakan. Dan sebagai entitas civil society, kami Visi Integritas juga ingin berupaya, ini pertama dan terakhir, kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi, karena tentu kerusakannya di tengah masyarakat ini lebar, luas, mungkin tidak terlihat, mungkin api dalam sekam, tetapi kita tidak bisa membayangkan kalau distrustnya ini terlalu jauh, kemudian apalagi yang masih bisa kita harapkan. Karenanya kita menggagas webinar pada kesempatan kali ini. Bersama saya sudah ada 3 panelis. Saya akan perkenalkan. Yang pertama, Mas Emerson Yunto. Beliau adalah Wakil Direktur dari Visi Integritas. Kemudian ada Profesor Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Jakarta. Dan ada juga Profesor Sulistiowati Irianto, akademisi dari Universitas Indonesia. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami. Apa kabar? Sehat ya, Bapak, Ibu? Makasih, sehat. Baik. Ya. Sehat-sehat, Mas Imam. Baik. Bapak, Ibu sekalian, saya akan sebelumnya membacakan tata tertib, dan saya minta Mas Emerson Yunto untuk men-share screen tata tertibnya. Ini dia tata tertibnya. Apabila peserta ada pertanyaan, kami persilahkan nanti mengajukan pertanyaannya via chat atau Q&A. Kemudian nanti moderator akan membacakan. Ini tentu akan lebih mudah bagi kami untuk mengelola daftar pertanyaan dari teman-teman. Kemudian form daftar hadir dan e-sertifikat akan dibagikan via kolom chat pada akhir sesi webinar. Jadi silahkan diperiksa nanti di akhir sesi webinar untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian materi narasumber dapat juga diperoleh di website kami www.visiintegritas.com. Sekali lagi materi narasumber akan dapat diperoleh di www.visiintegritas.com. Kemudian siaran ulang atau rekaman dari webinar pada kesempatan kali ini dapat Anda saksikan di channel YouTube kami, Satu Visi Utama. Dan mohon bagi teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, jangan lupa mensubscribe
Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu subscribe itu gratis. Jadi jangan pelit, klik aja subscribe-nya. Kenapa? Karena kami butuh dukungan, ya. Dukungan subscribe dari teman-teman sekalian itu sangat berarti buat kami. Satu visi utama merupakan 3 lembaga yang bekerja sama mengulas hal-hal anti fraud di kanal digital. Ada visi integritas, ada hanya satu kata, dan teman-teman dari Wirakrama Utama yang bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, kami ingin sekali mengulas ke depan apa yang kira-kira dilakukan dan apa yang perlu dicermati. Judulnya pencegahan biasanya juga tidak lepas dari upaya pembenahan sistem, pendidikan individual. Kita sudah saksikan ya, bahkan Hakim Agung pun pernah tertangkap OTT KPK begitu. Aparat penegak hukum cukup banyak, legislatif juga ada. Jadi rasanya tidak ada satupun yang absen, dan kita ingin mencermati ini begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi hal ini? Saya akan persilahkan mungkin perwakilan dari visi integritas dulu untuk memberikan semacam frame. Mas Emerson itu saya akan persilahkan kurang lebih nanti porsinya sama, tiap-tiap narasumber kurang lebih 10-15 menit untuk men-share kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan untuk memperbaiki situasi ini. Silakan Mas Emerson. Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi Bapak Ibu semua, para narasumber, Prof. Asep, Prof. Sulis, dan juga Mas Imam. Jadi di pagi ini kita membahas sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mengenakan tadi seperti yang dikatakan Mas Imam ya. Jadi idenya sih kampus merdeka seperti yang digagas Pak Nadiem gitu ya, Nadiem Makarim, tapi ternyata kalau kita coba telusuri ke belakang dan juga perkembangan terbaru pagi ini, bahwa kampus sekarang adalah kampus yang belum merdeka dari korupsi karena praktek fenomenanya juga masih terjadi paling tidak selama paling 10 tahun terakhir, bahkan lebih dari itu. Dan juga kita lihat yang terbaru bahwa ini melibatkan rektor atau petinggi sebuah kampus negeri di Pulau Sumatera gitu ya. Nah, teman-teman, ini menarik misalnya bahwa sebenarnya kan banyak isu kasak-kusuk terkait dengan praktek korupsi, tapi paling tidak OTT yang dilakukan oleh KPK kemarin terhadap rektor Unila itu memperkuat fakta bahwa lingkungan kampus itu juga belum merdeka dari praktek korupsi. Jadi tridharma perguruan tinggi gitu ya yang kita kenal pengabdian, penelitian, dan juga pendidikan di kampus itu juga jadi ternyata jadi lahan subur dari praktek korupsi. Nah, bahkan beberapa orang itu menyebut bahwa praktek korupsi di perguruan tinggi adalah kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan terpelajar. Jadi namanya juga perguruan tinggi, orang-orang paling tinggi, mahasiswa, kemudian rektor, guru besar, profesor berkumpul di sana gitu ya. Nah, kalau ini terjadi di perguruan tinggi, beberapa orang menganggap bahwa ini jadi kejahatan kerah putih gitu ya. Nah, dalam catatan ICW 2006-2016 dan saya rasa masih relevan gitu ya, sampai saat ini bahwa praktek korupsi di kampus itu punya 2 modus. Pertama adalah praktek suap menyuap, kemudian yang kedua adalah praktek korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, di catatan ICW 2016 atau 10 tahun terakhir itu ada 37 kasus korupsi di perguruan tinggi melibatkan 65 orang pelaku, baik yang diproses oleh penegak hukum maupun oleh pengawas internal. Nah, kalau kita petakan misalnya dari sisi kerugian keuangan negara, itu jumlahnya fantastis, ada 218 miliar, kemudian nilai suapnya waktu itu sampai tahun 2016 itu 1,7 miliar. Ini mungkin kalau ditambah dengan kasus-kasus terbaru yang terjadi, termasuk kasus di Lampung, pasti nilainya akan berkali lipat ya. Jadi diduga di kasus Lampung penerimaan suapnya hampir sampai 5 miliar. Artinya ini antar tangkap tangannya gitu. Nah, kami memetakan waktu itu saya masih bergabung di ICW dan melakukan riset ini bersama Siti Juliantari, saat ini adalah wakil koordinator ICW.
memetakan tentang praktek-praktek korupsi di perguruan tinggi. Yang pertama, kalau kita lihat di beberapa kasus korupsi di perguruan tinggi atau di kampus adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ini fenomena yang hampir terjadi di semua institusi, tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di lingkungan birokrasi, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ya. Kemudian yang kedua, korupsi dana hibah atau CSR. Jadi CSR yang diberikan oleh pihak swasta itu juga ternyata seringkali ditilap atau tilep oleh petinggi atau pejabat di lingkungan kampus, baik di rektorat maupun juga di dekanat. Nah, yang lain adalah korupsi anggaran internal perguruan tinggi, jadi anggaran-anggaran di kampus atau di fakultas itu dikorupsi gitu ya oleh pejabat atau pegawai di lingkungan kampus. Ada juga korupsi dana penelitian, ada korupsi dana beasiswa mahasiswa. Yang keenam itu ada juga penjualan aset milik perguruan tinggi. Jadi aset-aset perguruan tinggi ini kemudian dijual oleh pejabat di lingkungan kampus demi kepentingan pribadi. Ada juga korupsi dana SPP mahasiswa. Nah, ini kasus-kasus suap yang terjadi itu yang terbaru ada suap penerimaan mahasiswa baru. Ini teman-teman bisa lihat bahwa sebelum ada ujian mandiri sebenarnya juga ada fenomena penerimaan mahasiswa baru ini muncul praktek suap menyuap gitu ya. Ada isu soal jatah dosen, jatah rektorat atau jatah rektor itu yang kemudian seringkali jadi kode-kode dalam praktek suap menyuap ini. Dan fenomena ini kemudian menjadi terbuka lebar karena ada ujian-ujian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini jadi satu yang menurut kita celah dalam praktek korupsi. Yang lain adalah suap pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi. Jadi sempat muncul isu soal praktek suap menyuap dalam misalnya pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, yang itu kemudian menjadi perhatian penegak hukum termasuk dalam hal ini KPK. Waktu itu sempat muncul KPK juga pantau ada praktek pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi. Yang lain adalah suap atau jual beli nilai. Jual beli nilai ini muncul di banyak kampus. Sebenarnya ini fenomena yang sebenarnya jadi rahasia umum, tapi di tiap-tiap perguruan tinggi seringkali juga ditemui soal ini. Yang ke-11 ada suap terkait akreditasi, jadi program studi atau perguruan tinggi ini melibatkan pihak atau oknum di kementerian gitu ya, terkait dengan misalnya akreditasi dari B menjadi A, C menjadi B gitu untuk program studi maupun perguruan tinggi. Yang lain adalah suap gratifikasi mahasiswa kepada dosen. Ini suap kecil gitu ya, yang seringkali dilakukan oleh mahasiswa kepada dosennya, tapi paling tidak ini muncul juga terjadi di banyak tempat, bahkan beberapa tempat atau sempat juga diberitakan isu soal misalnya gratifikasi sek dari mahasiswa kepada dosen, atau tanda kutip sebaliknya ada praktek-praktek yang dianggap melanggar etika yang dilakukan oleh dosen, permintaan khusus kepada mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini aktor korupsi di perguruan tinggi. Jadi kalau bicara soal aktor, sebenarnya ada banyak pihak yang bermain. Ada pihak swasta, dosen, dekan fakultas, pejabat pemerintah daerah, atau juga misalnya yang juga menjadi keperhatian kita adalah melibatkan rektor atau wakil rektor atau mantan wakil rektor. Ini dari pemetaan yang dilakukan sampai 2016 saja ada sekitar 13 orang gitu ya, yang tanda kutip diberitakan atau disebut-sebut terlibat dalam praktek korupsi di perguruan tinggi, baik korupsi karena kerugian keuangan negara maupun juga praktek suap. Nah, ini yang bisa dilihat bahwa ini satu yang memprihatinkan, bahkan di pucuk pimpinan yang seharusnya jadi contoh bagi sivitas akademika justru terjerumus dalam praktek korupsi, bahkan sebagian diantaranya itu juga dijebloskan ke penjara. Nah, ini sempat di luar isu soal korupsi di perguruan tinggi, ini kan juga muncul soal orang pintar
terjerat korupsi atau intelektual terjerat kasus korupsi. Ada mulai dari profesor, doktor gitu ya yang terlibat dalam kasus korupsi. Jadi memang tidak ada jaminan apapun gelar akademik yang tinggi itu juga membuat mereka steril atau tidak melakukan praktek-praktek korupsi atau penyimpangan gitu ya. Ada yang bahkan sempat menjadi dosen teladan tapi juga terlibat dalam kasus korupsi. Ini jadi satu keprihatinan kita semua ya, Bapak Ibu. Ini contohnya ada kasus di Purwokerto yang melibatkan mantan rektor, dugaan korupsi dana CSR, gitu ya, di mana rektornya dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, walaupun juga harus diakui Bapak Ibu bahwa praktek korupsi ini nggak hanya domain di Indonesia gitu ya, di beberapa negara lain itu juga ternyata muncul fenomena korupsi ini, dosen atau rektor atau pimpinan perguruan tinggi menerima suap gitu ya dari mahasiswa atau juga dari pihak ketiga gitu ya. Di Cina kita bisa ambil contoh di 2015 mantan rektor Universitas Nansang itu pernah dihukum seumur hidup karena dugaan penggelapan dan menerima suap hampir 44,6 miliar. Di luar itu ada kasus di Singapura adanya gratifikasi seks gitu ya dan juga penerimaan barang-barang mewah dari mahasiswinya, sebuah dosen di universitas ternama di Singapura. Dan ini juga harus jadi catatan. Nah, apa pemicunya? Paling tidak praktek korupsi di perguruan tinggi atau di kampus di luar soal karena kerakusan dan juga karena korupsi karena kebutuhan gitu ya. Ada korupsi karena kebutuhan karena mungkin isunya adalah minimnya kesejahteraan dosen maupun pegawai perguruan tinggi, ini jadi salah satu pemicu. Kemudian tidak adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, lemahnya pengendalian internal dan sistem administrasi di lingkungan kampus, kemudian tidak transparannya pihak kampus atas keuangan yang dikelola. Ini salah satu faktor pemicu sebenarnya di luar memang karena kerakusan atau memang integritas yang buruk dari oknum dosen ataupun oknum di pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi. Dampaknya jelas Bapak Ibu bahwa ini nggak hanya bicara soal pemborosan, merugikan keuangan negara, tapi juga merugikan kredibilitas perguruan tinggi tersebut yang seringkali juga didengung-dengungkan, bahkan ada juga kampus-kampus tertentu yang sudah menerapkan zona-zona anti korupsi masih juga tersandung dalam kasus korupsi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana membangun kampus yang merdeka dari korupsi? Paling tidak sebenarnya ini tawaran-tawaran ya yang kita bisa dorong, mungkin juga nanti dilengkapi oleh Prof. Asep dan juga Prof. Sulis, bagaimana misalnya mendorong kampus merdeka dari korupsi, bukan merdeka melakukan korupsi. Paling tidak ada 6 tawaran yang kita coba dorong. Pertama, membangun nilai dan prinsip anti korupsi melalui perbaikan tata kelola di instansi ini secara sistematis. Jadi isunya lebih ke soal tata kelola, bahwa pengelolaan di perguruan tinggi itu harus mencakup aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman yang luas tentang ancaman yang timbul dari korupsi di perguruan tinggi. Ini bicara soal kredibilitas di perguruan tinggi tersebut maupun kredibilitas dari person-person gitu ya, entah dosen maupun pejabat struktural yang kemudian menjadi pertaruhan gitu ya, reputasi baik kampus maupun juga individu atau pejabat struktural di kampus. Yang lain adalah membangun zona anti korupsi atau zero toleransi anti korupsi di perguruan tinggi. Dan ini juga jadi catatan bahwa zona-zona ini harapan dari kita semua bahwa ini tidak bersifat seremonial, tapi memang itu betul-betul diterapkan. Nah, penerapannya seperti apa di luar soal membangun zona adalah tawaran menandatangani fakta integritas ke semua sivitas akademika, khususnya pejabat di lingkungan perguruan tinggi, baik di rektorat maupun di kampus. Jadi menandatangani fakta yang memuat prinsip 4 no.
Misalnya 4 no itu adalah no bribery, tidak ada suap penyuap, no kickback, tidak ada komisi atau uang terima kasih, no gift, tidak ada hadiah, no luxurious hospitality, tidak ada jamuan mewah gitu ya, yang itu harus juga dilaksanakan. Kalaupun tidak dilaksanakan harus ada sanksi apabila fakta ini dilanggar. Nah, di luar fakta integritas tersebut mungkin juga penting bagi tiap kampus menerapkan ada sistem pencegahan korupsi, dan ini ISO 3701 tentang sistem manajemen anti penyuapan, dan kemudian memetakan titik rawan korupsi dan suap serta upaya mitigasi yang dilakukan. Jadi kalau sistem ini diterapkan di semua kampus, paling tidak gitu ya, ini meminimalisir praktek-praktek korupsi ataupun suap yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, terakhir adalah mendorong peningkatan kesejahteraan dosen atau pegawai perguruan tinggi. Jadi sebagaimana survei di beberapa tempat itu juga dan juga faktanya gitu. Nanti mungkin diperkuat Prof. Sulis dan juga Prof. Asep bahwa gaji dosen atau pegawai perguruan tinggi saat ini itu jauh dari kata sejahtera gitu ya. Artinya ya ada yang bilang ngepas kalau nggak aktif-aktif di bidang penelitian ataupun nyambi di kampus yang lain, kemungkinan menjadi dosen yang sejahtera itu kecil kemungkinan. Nah, ini yang kemudian harus jadi perhatian bagi pihak pemerintah gitu ya, mendorong peningkatan kesejahteraan dosen atau pegawai di perguruan tinggi gitu ya. Bahwa seringkali kita suka dibandingkan antara kampus dalam negeri dengan misalnya kampus-kampus di luar, atau misalnya di Malaysia bahwa ini ibarat bumi dan langit, terjadi perbedaan tingkat gaji, salari maupun juga kesejahteraan. Nah, demikian Mas Imam sebagai pengantar terkait dengan praktek-praktek korupsi di perguruan tinggi di Indonesia, gitu ya, dan bagaimana kita melihat bahwa ada sejumlah pemicu dan juga kemudian tawaran jalan keluar untuk mencegah praktek ini muncul di kemudian hari. Demikian Mas Imam. Baik Mas Emerson, terima kasih atas berbagi informasi yang baru saja disampaikan. Tadi kita sama-sama mengikuti ya, salah satu yang miris tadi hasil penelitian ICW ternyata walaupun relatif sudah cukup lama gitu ya, di 2016, tetapi model-model korupsinya tuh ada 12 poin ya, dan tadi ada beberapa tawaran. Soal tata kelola, Mas Eson, saya ingin dalami sedikit saja, mungkin bisa dijawab lebih singkat. Bagaimana soal misalnya pengawasan internal di kampus? Misalnya tentu kita juga punya masalah klasik di pengelolaan ASN kita ya, betapa inspektorat di struktur pemerintahan kita seringkali tidak cukup punya taring untuk dalam tanda petik menjaga wilayahnya. Apakah di ekosistem kampus hal serupa juga terjadi kalau amatan Mas Eson? Ya, pengamatan kita mirip ya dengan di lingkungan birokrasi ya, Mas Imam. Jadi fenomena soal pengawas internal atau di ini APIP gitu atau inspektorat gitu ya, satuan pengawas internal kalau di beberapa tempat menyebutnya seperti itu, Mas Imam. Ini kan semua tergantung dari komitmen top level ya. Misalnya di tingkat fakultas adalah dekan, di tingkat rektorat adalah rektor. Problemnya adalah satuan-satuan pengawas ini kan hanya bicara sampai fase rekomendasi. Problemnya adalah kalau ada temuan terkait dengan rekanan atau misalnya pejabat struktural tersebut, ini kan seringkali di-skip ya. Saya agak khawatir sebenarnya satuan pengawas internal juga di lingkungan kampus sebenarnya tahu juga fenomena ini, cuma mereka tidak bisa mengambil tindakan karena mereka paham bahwa yang pelakunya adalah mungkin petinggi di tingkat kampus. Jadi itu yang kemudian menjadi lag, jadi problem. Kata kunci sebenarnya memang ada di top level. Jadi kalau top levelnya juga punya komitmen kuat, ya insya Allah praktek ini tidak terjadi. Tapi kalau praktek ini juga melibatkan petinggi kampus, gitu, baik rektor maupun dekanat, ini agak susah Mas Imam. Jalan keluarnya ya tadi lewat KPK, gitu. Jadi harus lewat pihak eksternal yang menyelesaikan tanda kutip persoalan-persoalan itu di perguruan tinggi. Oke, Mas Eson, satu hal lagi. Kalau di
teman-teman BUMN yang saya ketahui setidaknya ada semacam keinginan begitu ya untuk mengadop ISO 37001 ya anti penyuapan. Gimana di teman-teman perguruan tinggi? Apakah ada ada euforia soal itu atau adem ayem aja atau gimana kondisinya? Sejauh ini sih so-so ya Mas Imam. Jadi beberapa tuh menganggap bahwa ini tidak terlalu penting atau mereka menganggap bahwa cukup penerapan zona misalnya wilayah bebas dari korupsi atau WBBM, wilayah bebas melayani dan mandiri atau seperti itu ya. Jadi zona-zona yang sebenarnya dibangun didorong oleh Kementerian Pan-RB. Nah, cuma kan ya semuanya agak klasikal Mas Imam. Jadi penerapan zona ISO bahkan ISO 3701 kalau sekedar hanya seremonial itu agak sulit gitu ya. Jadi beberapa itu juga bahkan yang kita sering kali muncul ya istilahnya gugur tugas, sudah dapat ISO sudah cukup, tapi implementasinya itu juga jadi banyak pertanyaan. Nah, di tingkat kampus kalau kita lihat sih tidak terlalu banyak ya. Jadi kampus-kampus yang menerapkan ISO 3701 di perguruan tinggi juga saya tidak terlalu lihat. Ada kampus misalnya IAIN di Salatiga yang sudah menerapkan, itu yang perlu dikasih apresiasi. Tapi di luar itu tidak banyak Mas Imam yang ini. Jadi mungkin seperti halnya Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan juga bisa mendorong agar kampus menerapkan gitu ya sistem pencegahan di penyuapan ini, Mas Imam. Oke, makasih Mas Eson, dan kami dapat kabar mungkin Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek Dikti akan punya kesempatan juga join di webinar ini. Kita lihat saja apakah beliau hadir. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk Kang Asep, kemudian nanti dilanjutkan dengan Prof. Sulis. Tentu ini atas arahan Buya Eson, Prof sekalian. Jadi saya ikuti arahan Buya Eson. Urutannya Prof Asep dulu, kurang lebih 10-15 menit. Mangga, Prof. Belum di-unmute, Prof. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam dan tentunya Buya Eson dan Prof Sulis yang kembali alhamdulillah saya bisa bergabung di sini ya untuk sebuah acara yang menurut saya sangat menarik begitu ya. Tadi sudah banyak diterangkan secara jelas oleh Mas Econ tentang praktek-praktek korupsi di perguruan tinggi. Seperti halnya praktek-praktek korupsi di lembaga-lembaga lain, sepertinya di perguruan tinggi itu juga lebih terlindung begitu ya. Mengapa? Barangkali karena dianggap bahwa itu tempat yang sakral, yang tidak mungkin ada orang-orang bermain korupsi di sebuah universitas atau lembaga yang berkiprah dalam dunia pendidikan. Nah, anggapan itu yang menyebabkan juga terjadinya korupsi-korupsi yang tidak terlihat tapi masif begitu ya, yang lama-kelamaan ini membuat perguruan tinggi itu tidak akan pernah berjaya di Indonesia ini, karena tentunya praktek-praktek korupsinya juga masih luar biasa. Nah, memang salah satu sumbernya adalah kesejahteraan dosen, yaitu tentunya dari individu. Nah, tetapi hulu dari semua hulu itu yang juga menyebabkan terjadinya banyak praktek-praktek korupsi di berbagai instansi, termasuk perguruan tinggi, sebenarnya menurut anggapan saya adalah esensi dari pendidikan, ya. Jadi hakikat dari pendidikan. Kita barangkali pendidikan itu terlalu diarahkan untuk dunia kerja, ya. Jadi balik-baliknya bagaimana kita mendapatkan kekayaan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kekayaan itu salah, tetapi kalau fokusnya dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kekayaan, itu tidak tertutup para anak didik mencari jalan pintas bagaimana agar itu bisa dicapai.
dan juga akhirnya kait mengait juga dengan kompleksitas negara yang nyampur dengan masalah kewenangan, masalah primordialisme, masalah feodalisme, yang juga masalah kekuasaan dari instansi yang membuat para pendidik tuh hampir tidak berdaya begitu. Itu membuat pendidik itu menjadi underbow dari instansi lainnya gitu. Kadang-kadang saya suka heran kalau guru yang hebat gitu ya, yang dulu saya kagum ketika ketemu dengan salah seorang guru fisika ketika saya baru lulus di IPB, ikut mengajar di SMA gitu. Itu saya kagum dengan guru fisika. Saya pikir dia penuh dengan dedikasi selain hanya mengajar. Kemudian 20 tahun kemudian saya ketemu lagi, ternyata beliau sudah menjadi pegawai negeri di di dinas gitu ya, jadi kepala dinas gitu. Waduh, saya menganggap sayang amat ya sebagai guru fisika yang baik, kemudian ditarik menjadi kepala dinas gitu. Itu menurut saya penurunan citra dari guru gitu. Tetapi tidak bisa disalahkan karena linearitas jabatan di Indonesia juga seolah-olah guru itu di bawahnya kepala sekolah di bawahnya kepala dinas, dan seterusnya. Termasuk di universitas. Rektor itu bawahannya dirjen gitu. Nah, hal-hal yang demikian juga menyebabkan simpang siurnya dari kewenangan-kewenangan itu. Sehingga saran-saran Mas Econ yang juga kami lakukan, Mas Econ di kampus saya gitu, yaitu Good University Governance, itu memang betul, hanya umumnya itu seremonial gitu ya. ISO juga umumnya seremonial. Akreditasi juga umumnya lelah di pengurusan supaya dapat nilai A gitu, tapi tidak dalam proses pembelajaran atau tridharma yang benar gitu. Tapi kalau upayanya hanya mendapatkan nilai A, ya akhirnya diproyekkan begitu, yang itu juga rentan. Nah, dari kompleksitas ini saya melihat memang perguruan tinggi harus berani keluar dari kerumitan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang juga kait mengait dengan sistem politik ya, di mana sekarang ini sebagai seseorang untuk menjadi rektor itu tidak seperti dulu ya. Sekarang ini seperti pada praktek-praktek politik yang dulu tidak lazim. Ya seperti mau jadi kepala daerah saja gitu ya. Ada praktek-praktek politik kampus yang kadang-kadang melibatkan juga partai, dan itu menyebabkan underbow-nya universitas gitu. Itu nyampur sehingga kebutuhan pimpinan universitas juga jadi menjadi bertambah ya, karena harus punya aliansi dengan partai dan sebagainya. Itu harus sudah mulai dibereskan, karena mau tidak mau akan masuk ke perilaku korupsi ya, yang mana korupsi itu sebenarnya karena dia tidak percaya diri kan, di kampus itu tidak percaya diri. Profesor itu juga kalah oleh politisi gitu. Jadi berbelit-belit. Di satu pihak juga politisi berkeinginan untuk jadi profesor tamu gitu, atau bukan tamu, profesor kehormatan ya, yang memang itu difasilitasi juga oleh peraturan pemerintah ya, 2013 kalau tidak salah, itu ada peraturan pemerintah yang memungkinkan politisi atau siapapun, dirjen atau siapapun, menteri, bisa jadi guru besar ya. Guru besar itu nyampur ya, disalahkan juga tidak karena ada peraturan pemerintahnya, tetapi menjadi merusak terhadap sistem profesorship di Indonesia. Di satu pihak untuk menjadi profesor juga
dosen-dosen yang ada di dalam itu ya tidak mudah ya, dan itu jungkir balik yang berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan jurnal yang kadang-kadang akibat itu melupakan kebutuhan masyarakat ya. Tridharma itu menjadi formalitas. Itu. Jadi kalau saya melihat kait-mengait itu Mas Econ, Mas Imam ya, Mbak Sulis, bahwa ini kampus ini tidak bisa sendirian gitu. Tetapi kalau mau keluar memang harus berani bersikap sendiri, bahwa harus zona-zona disebut zona bebas korupsi itu jangan hanya zona dalam arti zona untuk meningkatkan citra saja, tapi memang harus praktek bebas saja gitu. Tidak perlulah disebut zona bebas korupsi sekalipun, tapi dia menjalankan good university governance yang tadi disebutkan oleh Mas Econ, seperti keadilan, transparansi gitu ya. Itu secara praktek aja itu. Jadi nggak perlu ada jargon ya yang membuat kita ini sudah keren gitu ya. Sudah disebut kampus bebas korupsi gitu. Tapi justru bisa berlindung di jargon-jargon itu. Jadi kembali lagi pada jati diri orang itu ya. Jadi dia sebagai pimpinan mendapatkan amanah apa dan kemudian menjalankan apa. Tapi tidak bisa dipungkiri Mas Econ bahwa ya namanya menjadi pejabat di perguruan tinggi, katakan rektor itu misalnya rektor PTN dengan pekerjaan yang berat banget gitu. Itu kan gaji fungsionalnya sebagai rektor atau gaji strukturalnya kan minim sekali, sehingga dia ya menjadi kemana-mana gitu ya. Tidak cukup kalau hanya dia mendapatkan gaji struktural rektor plus dia sebagai dosen, ya itu masih kurang. Kalau menurut saya ya bukan berarti harus kaya raya, tapi minimumnya harus jelas gitu. Nah, juga dosen ya. Nah, terutama PTN itu pemerintah harus memikirkan siapa yang harus diprioritaskan, apakah gaji DPR ataukah gaji rektorat atau gaji dosen, gaji profesor. Nah, kalau gaji DPR dan banyak sekali fasilitasnya membuat iri para profesor gitu. Di satu pihak profesor hanya begitu-begitu saja. Nah, itu juga harus diperbaiki gitu ya. Selain tentunya moral hazard itu ya, yang moral hazard dari individu-individu yang ada di kampus ya. Tetapi sistem memang harus diperbaiki, sistem tentang fairness-nya, kesejahteraan, kemudian kontrol memang itu perlu ya, yang secara esensi dijalankan, karena perguruan tinggi itu kan bertempat mendidik mahasiswa ya. Yang mendidik mahasiswa itu kan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau inovasi atau membuat anak menjadi kreatif, tapi modal dasar karakternya kan harus kuat. Jadi ekosistemnya bukan harus ekosistem yang memang membangun jati diri yang punya dignity, yang tidak mungkin menjual dirinya. Nah, kalau sekarang udah praktek-praktek seperti tadi disebutkan Mas Econ, ada ya main mata antara dosen dan mahasiswa dan dosen, itu membuat praktek-praktek korupsi itu akan sulit hilang. Jadi memang dua hal ya, individunya itu sendiri, yang kedua adalah sistemnya itu ya, dan kontrolnya gitu. Nah, itu aja kalau menurut saya ya. Jadi kalau nanti individunya ya dimulai dari hulunya, yaitu pendidikan dasar gitu ya. Kalau pendidikan dasar hanya menjadikan orang supaya dapat kekayaan ya, jadi tidak tertutup orang ya jalan pintas gitu. Tapi kalau pendidikan dasarnya memang dia membangun passion dan compassion gitu, atau passion dan welas asih orang itu, tentunya yang dia bangun adalah watak gitu ya. Nah itu, jadi begitu kejadian kemarin memang betul lagi apes gitu. Tapi saya sih mengambil hikmahnya supaya ini harus warning yang sudah pada lampu merah gitu ya. Tidak bisa lagi dilakukan. Walaupun memang ini apes, tapi yang lainnya harus
harus berpikir bahwa ini kebetulan ada yang ngasih tahu, ada ya Tuhan memberitahu kejadian ini. Marilah kita sama-sama untuk membersihkan kampus dari praktek-praktek korupsi, ya, praktek-praktek gratifikasi, ya, praktek kecurangan, praktek jual beli, praktek yang tidak akan membangun jati diri orang yang lebih bermartabat gitu. Saya sih tidak hanya di sains dan teknologi atau inovasinya saja, karena itu sebenarnya lebih mudah, ya, untuk membangun inovasi teknologi sains itu relatif lebih mudah. Yang lebih kuat, yang harus kuat itu adalah jati diri, karakter buildingnya itu, gitu ya. Itu jauh lebih kompleks, lebih sulit. Maka harus serius di situ. Barangkali sebagai intro itu dulu ya dari saya. Mudah-mudahan bisa nyambung dengan saran-sarannya Mas Econ yang sudah banyak sekali hasil risetnya. Ke masalah satuan pengawas internal memang umumnya di PTN itu ada SPI itu ya. Tapi ya betul tingkat pucuknya yang penting. Dan tingkat pucuk juga sebagai bawahan dari dirjen, bawahan dari inspektorat itu juga harus ada model keteladanan ya dari kementerian gitu. Seperti misalnya masalah dana untuk riset dan LPPM gitu ya, itu memang harus transparan, dan untuk itu juga harus ada kecepatan disbursement gitu ya. Jangan laporannya harus dibuat padahal dana juga belum turun. Nah itu ya membuat praktek yang tidak sehat gitu ya. Nah ini kait-mengait lah itu Mas Imam kampus ini. Itu aja dulu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Asep atur nuhun sudah memberikan perspektifnya. Dan tadi dengan lugas Prof. sejak awal menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendasar memang perlu diperbaiki. Negara perlu hadir agar hal-hal yang sifatnya di hulu maupun di hilir bisa perlahan PR-nya dikerjakan satu persatu. Dan kita juga beruntung hari ini Irjen dari Kementerian Dikbud bersama kita, ada Ibu Katarina M. Girsang, di tengah aktivitasnya tampaknya juga masih berada di jalan, tetapi berkenan bersama kita. Sebuah kehormatan, Bu. Ini kesempatan yang berharga buat kami. Hanya agar Ibu nyaman, saya akan persilakan Prof. Sulis dulu ya, Bu Irjen ya, sebentar, sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan perspektifnya, dan nanti memang kami ingin sekali mendengarkan hal-hal yang akan dilakukan oleh negara terkait dengan perbaikan kondisi di perguruan tinggi negeri khususnya yang saat ini mendapatkan sebuah ujian maupun tantangan yang tampaknya tidak sederhana, karena tadi dari visi integritas maupun Prof. Asep menyampaikan ya banyak hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki. Oke, saya akan persilakan dulu izin Bu Irjen ke Prof. Sulis untuk menyampaikan perspektifnya. Prof. Sulis tadi sudah ada 2 pembicara sebelumnya. Apa pendapat Prof. Sulis untuk melakukan pencegahan ke depan, memperbaiki situasi ke depan? Dan kita tahu Prof. ada di Universitas Indonesia yang juga perguruan tinggi negeri, dan jangan-jangan tantangannya ya nyaris serupa begitu, walaupun tentu tidak sama. Silakan Prof. Mungkin untuk bisa menjelaskan bagaimana seharusnya, harus dijelaskan dulu apa yang terjadi di universitas ya. Izinkan saya presentasi gimana? Monggo Prof, silakan Prof. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Ya, selamat pagi teman-teman narasumber, Bapak Ibu. Hilang. Izinkan saya sharing dari dalam ya terkait soal ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa sih universitas itu, kemudian bagaimana berbagai stakeholder melihat universitas ya, lalu soal-soal tata kelola, pendanaan, sistem check and balances itu harus dibenahi seperti apa. Nah, universitas itu adalah lembaga khusus yang tidak bisa disamakan dengan lembaga lainnya, lembaga politik maupun bisnis enterprise. Kenapa? Karena fungsinya memang khusus memproduksi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para dosen sivitas akademika di universitas membutuhkan kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu adalah jiwanya, atau kalau Pak Emil bilangnya
Sabta Marga itu adalah jiwanya ABRI, kebebasan akademik adalah jiwanya para ilmuwan. Tanpa kebebasan akademik mereka nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi kebebasan akademik itu hanya satu sisi. Sisi yang berikutnya, yang kedua adalah tata kelola universitas. Tidak bisa kebebasan akademik itu terdukung kalau tata kelolanya tidak baik. Ya, ada transparansi, akuntability di dalam pengelolaan keuangan, di dalam pengelolaan SDM. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan soal SDM ya di chat. Apabila ada korupsi, tata kelola yang tidak jalan, check and balances tidak jalan, itu berarti ada penyalahgunaan otonomi di universitas. Nah, sekarang kita lihat apa sih soal-soalnya. Di Indonesia itu kira-kira ada 112 atau 122 tuh universitas negeri ya. Idealnya itu otonomi ada di semua universitas negeri dan swasta ya. Sekarang kita lihat bagaimana universitas yang ada di Indonesia itu ada kriterianya yang dianggap besar mendapatkan status otonomi menjadi PTNBH ya. Nah, ini apa sih sebenarnya otonomi itu dari kacamata pemerintah menurut kami ya. Jadi rasanya sekarang ini universitas diharapkan untuk cari uang sendiri, mandiri ya, berdikari. Itulah otonomi menurut pengertian pemerintah berdasarkan apa yang kami pahami. Nanti Ibu Irjen bisa jelaskan ya. Kemudian sivitas akademika universitas, tentu saja universitas itu otonomi itu adalah kebebasan akademik tadi. Nah, kemudian masyarakat melihat sampai kami berperkara di Mahkamah Konstitusi ya tahun berapa itu, karena mereka melihat otonomi itu adalah komersialisasi, swastanisasi dan lain-lain ya. Jadi tidak jalan. Kemudian bagaimana industri dan korporasi? Mereka tidak bergandengan dengan universitas, malah bikin universitasnya sendiri, ya kan? Terlalu banyak contohnya di Indonesia ini ya. Jadi itu persoalan-persoalan beragam-ragam penafsiran terhadap universitas itu apa gitu ya. Kita lihat bagaimana dengan 20% APBN kita yang dialokasikan untuk pendidikan. Banyak sekali, saya nggak ingat angkanya itu ya, ratusan triliun ya. Itu setelah dibagi-bagi ke daerah untuk gaji guru, dosen, lalu pendidikan dasar, menengah, yang ke universitas PTN itu hanya sedikit ya. Itu pun karena sudah dibagi oleh universitas kedinasan, universitas yang berbasis agama gitu ya. Nah, yang sedikit itu di UI misalnya kita cuman kira-kira 20%-an, 22% gitu ya. Nah, di dalamnya seperti apa? Mahasiswa kedokteran misalnya, ini hasil diskusi saya dengan dekan Fakultas Kedokteran ya. Dibutuhkan itu tidak kurang dari 50 juta setiap tahun dan lain-lain. Pokoknya totalnya 206 juta untuk menghasilkan seorang dokter. Lalu uang kuliahnya itu kira-kira 90 juta yang dibayar oleh orang tuanya, lalu BOP itu berapa? Jadi selalu kurang. Dan ini bukan hanya mahasiswa kedokteran, tapi juga mahasiswa fakultas yang lain ya, teknik, sains, dan juga fakultas ilmu sosial dan humaniora gitu. Lalu kekurangannya ini siapa yang nombokin, kan itu soalnya ya. Nah, itulah mengapa tadi Eson bilang dosen-dosen di Indonesia gajinya kurang karena nombokin dari kekurangan untuk membiayai pendidikan yang berkualitas. Emang mahal sekali untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas itu. Itu kan soalnya ya. Lalu kita lihat siapa nih dosen-dosen. Kan para dekan, rektor ya, yang tadi Eson udah jelaskan pemetaannya ya, yang ketangkep melakukan korupsi itu adalah bagian dari ini semua. Mereka adalah dosen biasa, nah, lalu jadi pejabat di tingkat rektorat dan fakultas, kemudian setelah selesai akan kembali lagi sebagai dosen. Makanya di universitas itu seharusnya tidak ada hubungan hierarkis atasan bawahan, tetapi semuanya adalah kolega.
gitu ya. Nah, kita lihat mereka mengalami apa. Ini dari sejarahnya, sejak masa kolonial itu memang universitas dibangun untuk melayani pemerintah. Ada dua fakultas besar ya yang sejarahnya itu sangat dikenali oleh masyarakat, misalnya Fakultas Kedokteran. Itu dulunya ada kursus mantri cacar karena untuk menanggulangi penyakit cacar di Jawa. Sebelum menjadi sekolah dokter di Jawa karena Belanda kekurangan dokter-dokter. Sama juga seperti sekolah hukum itu berangkatnya dari pemerintah Belanda membutuhkan tenaga hukum pengadilan di Kabupaten Lebak ya, sebelum menjadi Rijkshogeschool, lalu menjadi Fakultas Hukum sampai hari ini gitu kan. Nah, itu sejarahnya memang kita mengabdi kepada birokrasi gitu. Nah, sampai hari ini tuh kendala birokrasi belum pernah bisa kita atasin gitu. Kenapa gitu? Justru malah menjadi-jadi ya. Karena standar capaian dari akreditasi universitas, fakultas, dan lain-lain yang tadi kata Eson itu juga menjadi celah dari korupsi itu diukur dengan parameter administratif yang tidak memberdayakan. Semuanya itu ada formnya, ada formulirnya yang harus diisi ya, borang-borangnya yang harus diisi gitu ya, itu. Oleh karena itu orang-orang di universitas karena sudah terbentuk begitu sejak dari awal sukar sekali menerima perubahan-perubahan. Sementara di masyarakat global ya, kecenderungannya hari ini adalah transdisiplin, interdisiplinaritas dari keilmuan. Mengapa? Karena masyarakat berkembang begitu pesat karena temuan-temuan sains dan teknologi digital ya. Lalu tuntutannya menjadi berubah kan. Sekarang ada kebutuhan untuk dokter digital, lalu digital lawyering itu udah di depan mata ya. Buat saya di Fakultas Hukum itu yang menjadi perhatian gitu ya. Bagaimana isu korupsi misalnya, orang-orang di Fakultas Hukum yang belajar pidana ingin belajar tentang korupsi, tetapi pembuktian forensik dari korupsi, pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain itu dimiliki oleh orang teknik sipil. Bolehkah mahasiswa hukum belajar ke teknik sipil atau orang teknik sipil belajar ke hukum? Bolehkah atau terbukakah kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa kedokteran yang belajar forensik belajar di Fakultas Hukum atau sebaliknya gitu? Itu sukar gitu untuk ditembus tembok-tembok birokrasi itu ya. Dan juga ketiadaan hubungan antara universitas dan industri. Kita ngiri sekali bagaimana negara-negara industri itu sudah suatu yang menyejarah bahwa universitas itu sangat didukung oleh industri. Bagaimana orang-orang industri menggunakan orang-orang universitas dan sebaliknya, orang-orang industri juga punya ilmuwannya sendiri dan para ilmuwannya juga menjadi supervisor dari para mahasiswa di universitas. Itu udah biasa banget gitu ya. Lalu juga ini kita itu dituntut untuk, tadi Pak Asep bilang, bikin artikel jurnal Scopus kalau nggak bisa jadi profesor gitu kan. Sekarang udah ada tanda-tanda yang menyeramkan bagaimana khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora defisit profesor kita gitu. Kenapa itu? Karena nggak bisa bikin artikel jurnal yang terakreditasi Scopus. Emangnya orang-orang Indonesia nggak pintar, tetapi mereka tidak terdukung ya. Misalnya tuh pasca sarjana itu kan harusnya backbone dari produk-produk pengetahuan yang bisa sampai kita bisa bersaing dengan ilmuwan di luar negeri gitu. Tapi nihil subsidi bagi mahasiswa pasca sarjana. Bahkan mahasiswa pasca sarjana itu dijadikan dukungan dana untuk keperluan pembiayaan universitas gitu ya. Nah, kemudian juga kita tidak punya desain research Pengmas ya. Research dan Pengmas itu harusnya berkelindan satu sama lain sehingga kita punya ke depan itu jelas jejaknya tuh 25 tahun, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Kita itu mau diarahkan melakukan apa sih? Yang terjadi sekarang kan adalah research yang kecil-kecil jumlahnya itu kalau kata Prof. Puruhito ya, mantan rektor UNER, itu seperti hujan gerimis
Jadi nggak jadi apa-apa itu barang-barang research itu ya, hasil-hasilnya ya. Jadi hujan gerimis aja gitu. Nah kemudian nih, birokratisasi tata kelola keuangan yang sangat berlebihan. Bagaimana ya dosen itu dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya sehingga tiap semester harus bikin BKD ya, apa beban dosen itu. Apa saja yang sudah dia lakukan, kalau dia tidak mencapai SKS tertentu maka dia nggak dapat apa namanya tunjangan-tunjangan semacam itu gitu kan. Jadi di dalam penilaian macam-macam ini soal tata kelola keuangan yang lebih dipentingkan adalah bondnya mana gitu kan, bukan soal kamu menghasilkan apa setelah dikasih dana sekian gitu kan, harusnya kayak gitu ya. Tapi ini enggak, bondnya mana, padahal bond itu ya bisa dibuat-buat toh gitu kan. Nah jadinya kita itu sebagai ilmuwan ya mengabdi kepada birokrasi. Itu terjadi di mana-mana, teman-teman saya di berbagai universitas, berbagai fakultas begitu gitu ya. Jadi kita kehilangan daya kritikal untuk mengkritisi suatu kebijakan gitu. Nggak berani speak up bahkan apabila kita berhadapan dengan soal kemanusiaan, soal good governance, good university governance. Banyak sekali dosen-dosen yang diam gitu, yang bicarakan ini lagi, Pak Asep lagi. Dan teman-teman yang sangat sedikit ya. Lalu kita juga menjadi formalis yang berlebihan karena kita udah dibentuk sebagai manusia robot dengan borang-borang, dengan kasihan loh dosen-dosen itu ya. Kuliah itu sungguh membuat stres loh. Kalau di masa pandemi ini online kita mesti ngasih kuliah sehari itu 3, 4 bahkan 5 kali ya, kali 2,5 jam, bayangkan ya. Lalu kita mesti bikin research, mesti bikin publikasi, nulis, lalu mesti ngisi borang-borang itu yang bukan cuma satu macam ya. Ada BKD lalu jadi sister, lalu ada banyak sekali lah itu. Dan diulang-ulang tuh informasinya. Zaman digital kayak gini kita masih ditanya-tanya mana SK-nya jadi dosen, mana SK-nya jadi profesor dan lain-lain gitu ya. Lalu banyak juga dosen-dosen jadinya orientasinya itu naik pangkat gitu, mengejar jadi profesor, bukan pengembangan keilmuan. Harusnya kan kita itu sebagai dosen itu punya ya untuk menghasilkan produksi ilmu pengetahuan sampai mimpi-mimpi pun tentang penelitiannya gitu ya. Nanti penghargaannya itu dia jadi lektor kepala, jadi profesor gitu kan. Harusnya kayak gitu ya. Dan itu butuh dukungan bagaimana penelitian itu yang desainnya, roadmap-nya jelas, dukungan dananya jelas gitu kan. Tapi yang terjadi karena semuanya itu hujan gerimis dan macam-macam ketidakjelasan, maka dosen-dosen itu orientasinya jadi naik pangkat aja gitu. Apa bedanya dengan para pejabat di kementerian? Apa bedanya dengan orang DPR yang sampai nyogok-nyogok pakai money politik supaya dipilih orang di bilik suara gitu kan? Padahal tadi ya kitohnya kan nggak boleh ada kepentingan kekuasaan dan uang di universitas ya. Itu sebabnya juga dosen-dosen gampang terseret dalam politik praktis, menghalalkan segala cara untuk bisa naik pangkat, bahkan untuk bisa jadi pejabat. Jadi sekarang ini trennya kelihatannya para pejabat kepingin jadi profesor kehormatan, dan itu adalah permasalahan besar tersendiri, dan para ilmuwan kepingin jadi pejabat. Itu kan udah rusak kalau kayak gitu ceritanya, gitu kan? Nah, dengan demikian maka budaya akademik itu jadi tidak terbangun. Maka terjadilah ini potensi-potensi korupsi ya. Ketiadaan tata kelola perguruan tinggi, ini pertanyaannya Mas Imam tadi ya. Di perguruan tinggi itu secara normatif nih Mas Iman, misalnya di PT BHMN yang tadi saya jelaskan, UI, ITB, dan lain-lain, ada 16 hari ini ya, itu ada MWA, Majelis Wali Amanat, ada Senat Universitas, kalau di IPB, UI, kalau nggak salah UNS, itu masih ada Dewan Guru Besar. Itu organ-organ gunanya untuk mencek and balance eksekutif, rektor, gitu ya. Harusnya sudah cukup ya. Nah, tetapi kan yang terjadi adalah bagaimana check and balances itu tidak terjadi. Misalnya bagaimana statuta universitas
dirumuskan kembali dengan menghilangkan kesempatan-kesempatan organ-organ untuk check and balances misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga tadi tuh karena pemerintah mau kita mandiri, maka kemandirian itu diartikan sebagai terima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya saya bilang ini dosen-dosen bisa stroke loh kalau mahasiswa diterima segitu banyak-banyaknya hanya untuk dapat uang gitu ya. Jadi prestasi prodi itu bukan banyaknya produksi ilmu pengetahuan, tapi banyaknya mahasiswa gitu. Itu sih udah jadi rahasia umum berpuluh-puluh tahun. Saya nyesek sih sebenarnya melihat ini semua gitu ya. Lalu ini menjual gelar profesor kehormatan kepada para pemilik. Lihat sekarang tuh yang jadi profesor kehormatan bukan dosen-dosen yang sampai bungkuk-bungkuk nggak bisa jadi profesor, tapi adalah para pejabat coba. Lalu mereka dengan gampangnya karena udah profesor ikut menguji disertasi, padahal bikin disertasi juga belum pernah, gitu kan? Itu apa-apaan tuh di negeri ini yang terjadi kayak gitu ya. Dan juga kemudian tidak mengherankan bahwa para dosen tuh terlibat dalam gerakan politik praktis ya. Ini suatu wacana tersendiri yang butuh waktu tersendiri untuk melakukannya. Jadi menurut saya memang harus ciptakan sistem check and balances yang baik di dalam tata kelola universitas gitu ya, melalui organ-organ yang ada. Dan kalau perlu bikin ombudsman universitas seperti yang ada di Jerman. Banyak universitas di Jerman punya ombudsman universitas untuk academic misconduct ya, dan macam-macam gitu ya. Dan semua orang tuh harus mengerti kitohnya orang-orang di universitas tuh harus apa, dan harus didukung. Pemerintah juga dukung, orang korporasi industri juga dukung, masyarakat juga dukung gitu ya. Terima kasih. Asal Prof Sulis. Oke, keren. Terima kasih Prof. Secara lugas banyak dari hal-hal yang sangat teknikal dan dan Prof juga bicara hal-hal ya, relasi antara dan juga kampus dan juga para akademiknya, dan saya ini masukan-masukan yang dan mudah-mudahan bisa jadi jamu atau obat untuk ekosistem pendidikan. Oke, at least sharingnya juga Bu Irjen terkait dengan ini. Bu Irjen divisi integritas pun di satu visi utama adalah anti fraud yang memberikan kontribusi bagi negara memperbaiki suasana, dan kali ini kita tidak hanya bicara tetapi bicara ke kurang lebih apa yang akan negara untuk memperbaiki ini. Mungkin 10-15 Dirjen ingin share saja yang akan dilakukan ke depan. Kita punya momen kondisi di Unila menyesakkan dada. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Imam. Suara saya terdengar jelas? Karena suara Mas putus-putus. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat Bapak Ibu semua, salam damai sejahtera. Terima kasih Mas Imam untuk kesempatannya. Tadi saya mengamini yang disampaikan secara lugas oleh Prof Sulis ya mengenai keadaan perguruan tinggi kita ya. Jadi walaupun tadi sudah disampaikan sangat sulitnya untuk secara birokrasi mahasiswa hukum belajar teknik dan sebagainya ya, saat ini dengan kampus Merdeka sebenarnya sudah ada belajar 3 semester di luar prodi, tetapi implementasinya benar disampaikan oleh Prof Sulis ya, tidak semua kampus menyambut itu ya dari sisi regulasi. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin saja, menambahkan yang disampaikan oleh Prof Sulis dengan topik mencegah korupsi di perguruan tinggi. Nah, karena Menteri Pendidikan tugasnya membina dan mengawasi semua perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud ya, baik PTN maupun PTS. Jadi ada 2 bentuk korupsi di PTN dan PTS yang di bawah Kementerian Pendidikan pembinaannya. Walaupun pengelolaan perguruan tinggi kita ada di bawah kementerian lain ya, yang sifatnya hampir sama. Jadi mereka mengambil mahasiswa dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Jadi kementerian lain pun mengelola perguruan tinggi ya, yang bukan yang bukan kedinasan ya. Dan tentu saja potensi korupsinya ada. Mengapa? Karena anggaran
mereka juga mengambil dari 20% fungsi pendidikan. Dan tapi pengelolaannya sangat berbeda dengan pengelolaan perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Belum lagi perguruan tinggi yang ada di bawah Kemenak, karena tidak semuanya juga bersiri khas keagamaan. Seharusnya narasumber di sini juga dihadirkan Kemenak, Mas Eson, karena anggaran pendidikan, Mas Imam, karena anggaran pendidikan kita, ya, Kemendikbud dan keagamaan itu tidak bedanya hanya sekitar 3-4% dari 20%. Jadi juga sangat besar, ya. Di mana kewenangan Kemendikbud juga sangat luas. Selain PAUD dasar menengah, ada perguruan tinggi, ada kebudayaan, ada badan bahasa, ya, ada undang-undang perbukuan. Jadi tapi dari sisi anggaran tidak terlalu berbeda jauh dengan kewenangan Kemenak di bidang pendidikan yang hanya mengelola pendidikan keagamaan, PAUD dasar menengah dan perguruan tingginya. Saya ingin menjelaskan secara umum saja, apa sih bentuk korupsi di perguruan tinggi swasta yang ada di bawah kementerian? Karena perguruan tinggi swasta bukan berarti tidak ada korupsinya. Jadi kalau kita bicara mencegah korupsi, kita harus tahu juga bentuk korupsinya apa, lalu apa penyebabnya, gitu ya. Kalau kita lihat di perguruan tinggi swasta, permasalahan fraud itu mulai dari pendiriannya, dari izin prodinya, data-data palsu atas dosennya, ya. Jadi kami juga sudah banyak mengungkap beberapa izin prodi palsu, pendirian perguruan tinggi PTS palsu, penggabungan yang palsu dengan dokumen palsu, dan sudah kami limpahkan ke penegak hukum. Sayangnya penegakan hukumnya ya seperti itulah, ya. Jadi ancaman hukumannya juga percobaan dan sebagainya, sangat menyedihkan. Apa korupsi di situ, ya? Korupsi, ada potensi korupsinya, gitu ya, karena ini terkait dengan Pendikti datanya. Jadi mereka bisa mendapatkan SK Mendikbud yang palsu untuk izin prodi. Itu bisa bermain di dalam atau mereka mencetak sendiri. Kalau kita lihat sekarang Shopee saja, ya, di situ sudah dengan tanpa rasa malu itu masyarakat kita menawarkan ijazah SD SMA, gitu ya, 2,5 juta gitu ya, kemarin saya dikirim, gitu ya. Perguruan tinggi juga demikian, ijazah sarjana. Inilah penyakit masyarakat kita saat ini yang sangat menyedihkan kita, gitu, karena korupsi itu harus lihat dari dua sisi, dari sisi penyelenggara maupun sisi penerima layanan, gitu ya. Nah, lalu bantuan-bantuan pemerintah ada juga di perguruan tinggi kita swasta, ya, yang juga sangat berpotensi korupsi, yaitu KIP kuliah, ya, di mana biaya hidup anak-anak mahasiswa itu benar-benar 100% diambil oleh perguruan tinggi swasta. Jadi mereka kemana-mana promosi kuliah gratis, kamu hanya tinggal biaya hidupnya saja, tetapi komponen biaya hidup yang menjadi hak mahasiswa ternyata dengan mudahnya diambil oleh oknum-oknum pengelola PTS, ya. Belum lagi biaya penelitian yang mereka dapatkan dari 30% biaya pendidikan perguruan tinggi. Jadi ini potensi-potensi terbesar, ya, PTS kita, ya. Jadi bukan berarti korupsi hanya ada di PTN. Nah, di PTN yang dibawa Kemendikbud, saya ingin menjelaskan kita punya 3 bentuk satker, murni, BLU, ya, dan juga PTNBH. Nah, kalau kita lihat, ya, keotonomian itu memang sudah dituntut tinggi sejak dari sisi regulasi, ya, di Undang-Undang Dikti, ya, di PP-nya, ya, dan juga sampai dengan di PP tentang pembiayaan PTNBH. Ya, jadi memang niat untuk keotonomian mengelola sendiri sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sulis memang sudah dirumuskan dari undang-undang. Mengapa? Karena perumus undang-undang sendiri juga sebagian besar adalah masyarakat kampus, ya. Nah, sehingga tentu saja keberpihakannya pada keotonomian kampus. Namun sayang manusia dengan segala kelemahannya, ya, selalu pasti sebagaimana ada gium, ya, power tends to corrupt, gitu ya, absolute power corrupt absolute. Jadi itu yang terjadi, ya. Mengapa? Karena sekarang kalau saya perhatikan, ketika kami baru bergabung 2,5 tahun saja, saya benar-benar sangat luar biasa mendapatkan limpahan pengaduan dengan complicated pengaduan yang sangat luar biasa di perguruan tinggi, ya. Bahkan temuan BPK saja, ya, itu sekitar 4 kali lipat nilainya di perguruan tinggi dibandingkan temuan BPK di PAUD dasar menengah di 11 unit eselon 1 kami lainnya, gitu ya. Jadi satu eselon 1 khusus untuk membidangi pendidikan tinggi, temuan BPK-nya itu 4 kali dari total seluruh 11 temuan BPK di 11 unit. Jadi sangat luar biasa. Mengapa? Ya tidak heran, karena, ya, sampai dengan 2021 kemarin anggaran pendidikan tinggi kita itu di atas 50%. Jadi anggaran kami kan 17% dari 20%.
Nah, di atas 50% sekian itu untuk pendidikan tinggi saja. Jadi ya di mana ada gula di situ ada semut. Jadi saya juga tidak heran gitu ya, karena tadi sebenarnya anggarannya cukup besar. Jadi manusia pasti ya dengan segala kelemahan iman dan budaya perguruan tinggi kita. Budaya perguruan tinggi kita kan sebagian besar dari dosen menjadi pejabat sampai dengan rektornya berasal dari kampus itu sendiri. Sehingga mereka seperti memiliki kerajaan sendiri, seperti perusahaan sendiri, itu budaya. Oleh karena itu, sehingga sangat sistematisnya itu akan menimbulkan berbagai kelompok-kelompok eksklusif di dalam. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan budaya organisasi PTN kita juga menjadi satu hal yang perlu kita cermati. Jadi walaupun tadi Prof. Asep mengatakan rektor gajinya kecil dan sebagainya, tapi kenyataannya Prof, setiap pemilihan rektor selalu ada pengaduan ke kami. Jadi keinginan atau suatu jabatan tadi ya itu sangat besar untuk menjadi rektor. Kalau memang gajinya kecil atau kesempatannya kecil tentu tidak selalu bermasalah ya Prof, tapi kami selalu mendapatkan pengaduan dari pemilihan rektor ya. Karena ya tentu saja kita lihat walaupun gajinya kecil kesempatannya besar di sana, tetapi sebenarnya tidak kecil-kecil juga sih Prof ya, karena kenapa seorang rektor itu kan bisa menjadi anggota Senat ya, anggota rektor bisa menjadi anggota MWA ya. Jadi ini memang check and balances juga problem dari sisi regulasi kalau saya lihat. Bagaimana mungkin rektor yang diawasi ternyata juga bagian dari anggota Senat gitu ya, atau bagian dari anggota MWA, atau guru besar yang di dalam itu di dalam bagian yang sebenarnya secara fungsional di bawah rektor tetapi juga memiliki fungsi saling mengawasi. Ini memang menjadi yang sangat sulit check and balances yang ada dari sisi regulasi. Jadi tentu saja 3 bentuk satker ini ya memiliki kekhususan yang berbeda, satker murni ya, satker BLU dan satker PTNBH. Kalau kita lihat dari pengelolaan pembiayaan PTNBH pun dari PP-nya itu sudah lihat niatnya memang hanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi dosen dan tendik ya. Kalau kita lihat PTNBH itu kan ada 2 sumber pembiayaan, APBN dan non-APBN. APBN itu digunakan untuk 5 tujuan ya, biaya operasional, gaji dosen dan tendik, ya biaya penelitian, biaya pengembangan, biaya investasi. Dan untuk non APBN yang berasal dari sumbernya ada 9 jenis ya, dari masyarakat bahkan infak ya. Bayangkan PTNBH saja mendapat infak, zakat gitu, kolekte, sumbangan kasih, itu rincian yang ada di dalam PP PTNBH. Ya itu tujuannya hanya 2. Yaitu untuk menambah penghasilan dosen dan menambah penghasilan tendik. Ya, jadi tidak heran kalau PTNBH kita semakin mahal. Ya, dulu kita ingin kuliah di negeri, orang tua kita bilang kalau tidak di negeri nak, ayah sama ibu tidak bisa membiayai kamu. Tetapi sekarang itu sulit terjangkau. Kita anak-anak kita untuk kuliah di perguruan tinggi yang PTNBH, karena tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulis ya, menambah jumlah mahasiswanya. Jadi kontrol dari Dikti juga memang sangat lemah, itu harus kami akui. Karena tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulis ya, rasio dosen dan mahasiswa itu sangat diabaikan. Jadi kami lihat ada satu prodi yang sama di PTNA dengan jumlah dosen yang setara ya, 160 sekian, 67, 162 gitu ya. Tetapi jumlah muridnya itu 200% ya. Yang lebih sedikit jumlah dosennya, yang selisih 5 tadi. Ya, jadi bayangkan, karena apa? Kami sudah meminta ya bahwa supaya memang harus dibatasi berapa sih maksimal jumlah penambahan mahasiswa itu gitu ya. Tapi jawabannya diakreditasi. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Prof. Sulis gitu, yang disampaikan juga oleh Mas Eson tadi bahwa masalah akreditasi juga masalah problem, bukan tidak ada potensi korupsi ya. Wanipiro itu juga ada di situ ya, sehingga tetap saja dengan akreditasi baik. Jadi memang dari segala lini potensi korupsinya itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, oleh karena itu memang
ini persoalan yang cukup besar yang harus kita lihat gitu. Kalau saya lihat kasus Unila itu hanya bisul yang pecah, karena KPK juga tahu itu tidak hanya terjadi di Unila, tetapi memang Unila sebagai BLU itu memiliki potensi yang lebih tinggi ya dalam penerimaan mahasiswa baru khusus jalur mandiri. Mengapa? Karena kalau PTNBH pendapatan dari penerimaan mahasiswa sebagai pendapatan non APBN sebagaimana saya katakan tadi itu bisa untuk langsung dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dosen dan tendik. Tetapi untuk BLU dia kan harus masuk dulu ke PNBP. Ini yang tidak diinginkan. Jadi tetapi kalau saya lihat dari polanya, kemarin kami juga koordinasi dengan KPK, memang mekanisme yang atau modus yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan oleh Rektor Unila itu tidak bisa ditembus, tidak bisa dikawal dengan sistem yang ya. Kenapa? Karena ini adalah dari niatnya gitu ya. Jadi sistemnya yang diakali. Namun kami dari sisi regulasi punya kewajiban moral untuk memperbaiki pengetatan atas keotonomian tadi gitu, karena ternyata lebih banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat koruptif, tujuan yang baik yang diberikan kepada perguruan tinggi ya sebagai lembaga yang otonom gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti ya kami juga sudah bertemu dengan forum rektor untuk kembali mengatur mengenai jalur mandiri di mana memang harus ada hal-hal yang bersifat transparan yang harus kami atur sebagai NSPK bagi perguruan tinggi karena Kemendikbud juga sebagai regulator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum, nanti mungkin dalam diskusi bisa saya eksplorasi lagi. Mas Imam, terima kasih. Selamat pagi. Ibu Irjen, terima kasih atas beragam keterbukaan dan juga penerimaan terhadap beberapa saran yang narasumber ya. Dan tentu kalau kita melihat Unila, kemarin saya juga sempat ada komunikasi dengan teman-teman di KPK, cukup menyesakan ya, yang bermain dalam tanda petik dari level rektor, wakil rektor, sampai staf di bawah yang mengumpulkan uang dan seterusnya. Ini sangat sistematis dan sangat menyedihkan. Mudah-mudahan ada upaya yang signifikan dari Kementerian Dikbud untuk memperbaiki sistem ujian mandirinya. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para panelis, sekarang saya ingin masuk ke sesi Q&A, dan sebelum masuk ke sesi Q&A, saya ingatkan kami punya channel namanya Satu Visi Utama di kanal YouTube, mohon di-subscribe. Sekali lagi ada channel kami di kanal YouTube Satu Visi Utama. Channel ini benar-benar kami dedikasikan untuk pembangunan kesadaran fraud, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian berkenan untuk mensubscribe. Bu Irjen juga nih kalau berkenan begitu ya, dan juga Bapak Ibu panelis. Dan mudah-mudahan ini bentuk dukungan agar kita terus berjuang bersama menggelorakan anti fraud begitu ya di Indonesia. Baik, saya akan urutkan saja sesi pertanyaan ini. Pertama ada dari Nazirwan IIHS. Saya tidak akan bacakan keseluruhan, tetapi mudah-mudahan saya bisa simpulkan bahwa Pak Nazirwan ini mengkritisi soal penerimaan calon dosen begitu, dan Bu Sulis tadi juga tampaknya sudah membaca dan juga mengomentari singkat. Dan nanti mungkin bisa minta tanggapan nih dari Ibu Irjen, Bu Sulis, atau Pak Asep, atau Mas Eson ya. Ternyata dugaan korupsi atau ketidaktransparan juga terjadi di sektor ini. Kemudian ada dari Ahmad Dahro, apa yang harus dilakukan KPK terhadap kajian tadi tentang tugas pokok dosen dan beban-beban yang diberikan dosen oleh instrumen-instrumen pemerintah yang wajib dilakukan oleh dosen, sehingga dosen kembali fokus dalam tugas wajibnya. Mungkin saya akan satu-satu dulu. Mumpung Irjen nih, Bu Irjen, ini ada Nazirwan IIHS yang bertanya soal transparansi penerimaan dosen, kurang lebih sederhananya kayak gitu, Bu. Karena beliau ini pernah ujian calon dosen dan menengarai ini tidak transparan sehingga hasilnya dianggap kurang memiliki akuntabilitas. Ada komentar soal ini, Bu Irjen? Nanti para narasumber lain juga saya bolehkan untuk memberikan komentar. Baik, terima Bu kasih. Dulu, ya. Baik, terima kasih. Ini saya menangkapnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ini menangkapnya CPNS dosen ya, Bapak Ibu ya? Ya.
Oke, ya kalau CPNS dosen memang ini problem ya, laporan ke kami banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ini saya lihat ya trennya, karena kan saat ini banyak dosen yang menjadi dosen honorer ya. Jadi calon-calon CPNS itu adalah dosen honorer yang bersaing dengan masyarakat dari luar. Ya, atau masyarakat dari luar bersaing di suatu perguruan tinggi PTN dengan dosen honorer yang di dalam. Di mana tentu saja secara manusiawi pemimpin PTN tersebut yang lebih kenal bagaimana dosen tersebut ya pada waktu menjadi dosen honorer bekerja ya, dia lebih kenal, dia lebih yakin, maka banyak sekali di situ proses-proses yang tidak akuntabel. Ya, jadi kami juga mengecek itu dan beberapa kami minta untuk dibatalkan, Bapak Ibu ya. Jadi beberapa hal kami minta untuk dibatalkan karena misalkan penilaiannya jauh dengan ketika tes micro teaching oleh perguruan tinggi ya. Jadi memang kita untung ada masa sanggah ya. Jadi keberatan pengajuan gitu. Ya, jadi memang ini yang kami lakukan, bahkan ada yang sudah 2 tahun yang lalu ya menjadi CPNS pun di salah satu dosen PTN ya, ternyata sudah diusulkan rektornya untuk dibatalkan, tetapi sudah keburu keluar SK-nya, itu juga kami batalkan padahal dia sudah menjadi CPNS 2 tahun. Jadi ini memang problem ya, jadi transparan. Kalau mungkin jalan keluarnya, kalau menurut kami itu pada waktu itu akan kami diskusikan dengan Kemenpan, memang harus ada jalur berbeda antara masyarakat dengan dosen honorer dari dalam gitu. Karena kalau dimasukkan jalur khusus itu sulit memang untuk ditembus terus, Bapak Ibu. Pengaduan itu pasti akan muncul setiap tahun. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat, biasanya masyarakat bertarung atau bersaing, berkompetisi dengan masyarakat umum, sedangkan harus ada jalur khusus seperti saat ini guru honorer kita ya, diberikan jalur yang lebih luas daripada masyarakat masuk ke guru dengan jalur PNS. Baik, terima kasih Bu Irjen. Prof. Sulis atau Prof. Asep, ada yang ingin ditambahkan soal ini? Atau saya akan ke Q&A yang lain? Saya boleh ya? Silakan. Pak Asep dulu, silakan. Pak Asep dulu atau gimana? Bangga. Silakan Ibu dulu. Ya, ladies first. Habis itu Kang Asep. Prof. Asep. Ya, ini kan di Indonesia banyak banget anak-anak muda pintar ya. Dan diantaranya itu adalah CPNS dosen yang tadi itu disampaikan oleh Ibu Katarina ya. Lalu ada juga yang non CPNS yang mereka itu sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP atau beasiswa lain. Lalu mereka pulang nih ke sini. Mereka ada yang pengen jadi dosen kan, atau kerja di lembaga-lembaga research, jadi ilmuwan lah gitu. Tapi yang terjadi kan universitas sendiri, Bu Katarina tuh tadi benar. Jadi misalnya masih ada tuh ya budaya feodalisme gitu. Yang akan meneruskan saya adalah orang-orang yang sudah saya jadikan putra mahkota atau apa gitu kan. Karena itu kan kesinambungan legacy keilmuan itu memang tidak mudah, tidak bisa diberikan kepada orang yang kita nggak kenal gitu. Sungguh pun kalau dulu tuh emang ini sih, kalau dulu tuh emang betul profesor atau orang yang punya power di universitas, fakultas, prodi itu memang bisa begitu aja menjadikan siapa saja sebagai penggantinya kelak ya. Nah itu harusnya udah nggak boleh lagi gitu. Jadi memang harus kompeten base ya. Misalnya di FKUI itu saya dengar udah jalan tuh. Jadi bagaimana orang yang mau dijadikan dosen dia udah diawasin sejak dia ambil kuliah-kuliah di residensi kuliah. Itu ada kalau undi nggak akan diterima, kuning juga gitu ya. Jadi harus diuji sama peer group-nya di dalam keilmuan. Apakah orang ini bisa betul-betul memiliki pengetahuan yang memiliki tugas dalam ilmuwan tertentu. Kan kita butuh orang baru itu karena diharapkan dia akan melanjutkan legacy keilmuan kalau si profesor udah pensiun gitu ya. Nah, itu bukan soal-soal administratif gitu. Makasih. Silakan Prof. Asep. Ya, sedikit saja menambahkan ya, walaupun
bukan hanya di PTN, menurut saya dalam hal klik-klikan itu ya. Jadi saya baru merasa juga setelah jadi rektor di PTS itu memang untuk katakan rekrutmen fairness ya, kemudian transparan, akuntabel itu tidak semudah membalikan tangan juga gitu. Jadi harus ya, saya beberapa yang silakan melakukan misalnya pendaftaran untuk menjadi dosen itu banyak yang mental gitu. Jadi memang klik-klik di dalam itu ada kalau menurut saya. Tapi memang perlu ada suatu keberanian dari pimpinan untuk mencoba melakukan suatu pendekatan transparansi, competence base ya, dan ciri-ciri lainnya gitu, supaya klik base itu hilang gitu ya. Satu itu ya, di PTN yang menjadi salah satu penyakit yang dulu saya pikir ada, yaitu inbreeding-nya ya, inbreeding dari para dosen itu alumni dari perguruan tinggi situ, S1 di situ, S2 kadang-kadang sampai S3 di situ, jadi dosen di situ, inbreeding gitu. Jadi inovasi berbasis inbreeding itu nggak cepat, jadi kurang bagus ya. Memang diperlukan adanya keterbukaan gitu ya. Tetapi juga kaitannya dengan masalah apa sih tupoksi sebagai dosen itu. Apakah dia hanya sebagai penerima gaji mirip PNS biasa saja, ataukah memang dia diberikan kewenangan untuk search income dari berbagai yang sifatnya scientific base income gitu, misalnya dia dapat sponsorship dari berbagai riset dunia gitu. Itu bisa jadi salah satu kriteria. Tapi kalau di kita kan masuk golongan ya 3A gitu ya, dan gaji juga segitu gitu. Tapi kalau silakan sebaiknya dibuka, kalau memang dia mempunyai pengalaman jadi katakan pernah menjadi profesor di sebuah perguruan tinggi luar negeri yang pernah menghasilkan risetnya katakan 500.000 US dollar gitu, itu bagaimana gitu. Jadi kalau dia ditreat langsung jadi 3A lagi ya mungkin, tapi kalau dia ditreat mungkin jadi profesor langsung ya itu daripada profesor kehormatan yang umumnya politisi ya, menurut saya sih lebih baiknya ke saintis itu. Nah ini yang belum terbiasa di kita. Yeah. Open recruitment yang berbasis pada kompetensi dan pengalaman orang itu. Apakah dia setara associate profesor, ataukah dia setara asisten profesor, apakah dia setara full profesor, itu harus ada kriterianya saintifik dan kemampuan dia menjaring dana gitu. Itu yang kita nggak pernah saya pikir. Kalau di luar kan supervisor saya mau pindah nih ke Chicago. Loh, kenapa Prof? Ya karena di sana gue disetarakan jadi full profesor. Di sini dia di sini associate profesor, ya pindah aja deh. Gitu. Kayak gitu loh. Karena dia udah menemukan banyak sekali penemuan dan juga riset grant-nya udah gede gitu. Dan ya beda lah. Polanya harus dirubah menurut saya. Kalau sekarang kan Mas Imam, kalau Mas Imam menteri itu saya bujuk Mas Imam menjadi profesor ya di kampus saya gitu. Nah itu Mas Imam terbujuk juga itu. Akhirnya profesor lah di situ. Padahal Mas Imam nggak pernah ngajar kan gitu. Yeah. Nah, tahu tuh nguji doktornya itu liar juga kalau masa. Ya yang gitu-gitu sih. Memang terus itu dikatakan salah atau tidak? Regulasinya ada. Ini itu harusnya cabut dulu lah regulasi itu supaya jangan berlindung di regulasi itu. Itu aja tambahannya, Mas Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas tanggapannya. Baik, Mas Eson ada yang mau ditanggapi soal pertanyaan tadi atau saya mungkin lanjut dulu ya biar semakin banyak yang bisa terbaca atau terjawab ya. Saya mau menggabungkan pertanyaan dari Pak Ahmad Dahro dan Yudhistira ya. Kalau Pak Ahmad Dahro ujung-ujungnya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa bagaimana caranya agar para dosen bisa fokus kembali dalam tugas-tugasnya. Ini seperti yang Prof. Sulis sampaikan ya. Sering nggak fokus ya karena terlalu banyak sifatnya administratif yang harus dikerjakan oleh para dosen. Setelah 3 uang dengan Pak Yudhistira dari Universitas Pattimura, beliau dosen di Universitas Pattimura. Beliau juga menyampaikan nih, saya mulai dari paragraf ketiga beliau aja.
Terkait revolusi tata kelola perguruan tinggi yang bebas korupsi, saya sempat mendapat informasi bahwa akan ada perubahan revisi besar terkait penilaian angka kredit dan pengusulan jabatan fungsional dosen pada tahun depan. Saya sangat berharap agar revisi ini dapat mengubah pola kerja dosen yang selama ini terlalu disibukkan dengan produk administratif menjadi lebih merdeka dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. MBKM sudah mulai efektif memerdekakan mahasiswa dalam berkuliah, jadi besar harapan dosen juga merasakan kemerdekaan. Ini menarik ya, karena saya juga mendapatkan tone yang cukup banyak ya, bahwa mahasiswa sekarang sudah semakin merdeka. Nah, ini tinggal kita memerdekakan dosennya begitu ya. Mungkin Bu Irjen lagi lah duluan, karena ini arah-arahnya sebenarnya butuh suara dari negara nih, kehadiran negara. Bu Irjen gimana tanggapannya? Oke, saya untuk yang pertanyaan nomor 2 ya. Karena ya, ada miripnya. Siap. Jadi kalau yang untuk angka kredit, memang ini ada problem ya dari sisi regulasi. Saya juga heran kenapa dosen itu berbeda dengan guru gitu, atau berbeda dengan jabatan fungsional lainnya ya. Seperti saya juga karena sebagai jaksa tuh, kalau kita naik angka naik jabatan pangkat PNS kita, otomatis jabatan fungsional kita naik gitu ya. Ya, jadi tidak ada jaksa utama gitu atau yang pangkatnya berbeda-beda gitu. Semua pangkat PNS-nya sama gitu ya. Sama dengan guru juga gitu. Jadi kalau dia 3C maka dia bisa menjadi guru muda gitu. Ya. Nah, jadi tidak ada guru muda yang 4E gitu pangkat PNS-nya, lalu ada guru muda yang masih 3A. Beda dengan dosen gitu. Ya, ada yang profesor masih 3C gitu ya. Nah, tapi ada profesor yang sudah 4E. Jadi memang ini problemnya. Sehingga memang ini yang menjadi berat dan akhirnya membuat dosen malas. Sebagian tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulis, ada yang senang mengejar pangkat saja gitu ya, padahal penelitiannya tidak ada. Tapi ada juga yang akhirnya malas mengejar pangkat. Jadi kalau kita lihat orang-orang hebat juga ternyata yang menjadi dosen gitu ya, atau yang menjadi pakar-pakar ternyata pangkatnya masih rendah-rendah gitu ya. Sehingga ketika mau merekrut untuk jabatan tertentu di pendidikan tinggi gitu, orangnya sudah baik, tetapi begitu masuk ke jabatan eselon 2 atau eselon 1, ternyata pangkat PNS-nya tidak bisa ya, gitu ya. Jadi ini memang problem di aturan, sehingga kami untuk sementara sebelum undang-undang Siktinas, saya rasa itu dari undang-undang Siktinas, nah kita akan dudukkan itu kembali ya, karena kita akan menggabungkan undang-undang guru dan dosen ke dalam RUU Siktinas supaya nanti mekanisme kenaikan jabatan dosen itu tidak serumit mekanisme kenaikan jabatan fungsional lainnya gitu. Untuk sementara memang akhirnya kita membuat kelenturan di perdirjen ataupun di peraturan menteri. Demikian Mas Imam. Terima kasih. Oke. Prof. Sulis, Mas Eson, Prof. Asep, ada yang ingin ditambahkan soal ini? Ada dua penanya tuh tone-nya kurang lebih serupa. Ya, kalau saya ingin menambahkan, memang pertama silakan, kalau Prof. Fokus ke dosen, fokus ke tugas tridharmanya, saya sih bagus ya, jangan terlalu banyak administrasi. Tapi juga yang namanya dosen itu sebenarnya ada dosen yang memang mengajarnya bagus dan juga memang luar biasa kan. Tapi karena dia penelitiannya kurang, kemudian pengabdiannya kurang, dia nggak mungkin jadi profesor gitu ya. Padahal profesor saya waktu saya di sekolah di Kanada, dia profesor tapi teaching gitu, nggak researching. Ada juga yang profesor yang researching, nggak teaching gitu. Kebetulan saya dibimbing oleh adjunct profesor yang ngajar apa nih Pak? Gue nggak ngajar kan. Tapi dia dapat dananya unbelievable dari sektor swasta gitu. Tapi dia profesor di situ. Nih kita nggak bisa, semuanya harus segala bisa, harus jago ya, sehingga untuk karena jadi tridharma Pak Asep. Tridharma, ya konsep tridharmanya yang harus dipikir ulang kayaknya Bu Irjen ya, karena kan tidak semua orang yang jago segala macam gitu, nggak mungkin, sehingga too good to be true gitu. Akhirnya kan kepaksa-paksa dan akhirnya kan capek tepuguh gitu ya. Jadi seseorang itu pokoknya saya jadi profesor aja, dipaksa-paksa, akhirnya ngisi jadi juga. Cuman sebenarnya dia jagonya di mana gitu? Apa di riset, apa di ide, dan kalau semua ide riset dan inovasi nggak perlu ngajar pun nggak apa-apa. Artinya dia membimbing, tapi ngajar pun tidak harus banyak sekali gitu. Itu satu. Yang kedua soal sekarang ada MBKM. Terus terang aja Mas Imam, Bu Irjen ya, saya termasuk yang senang ya
Karena sekarang ini banyak mahasiswa saya sekarang itu mengambil di prodi-prodi yang berbeda gitu ya. Ya kemarin ada prodi Arab yang mengambil informatika. Ternyata dia mau bikin korpus Arab. Ya kalau tidak tahu sistem informasi atau AI, si prodi bahasa Arab itu ya nggak tahu. Tapi karena dia ngambil prodi informatika, jadi paham tentang AI gitu, dia bikin korpus Arab. Nah, saya menyarankan juga korpus Inggris, korpus China gitu. Nah, sekarang bisa gitu, mungkin gitu. Kalau dulu kan Arab di Arab, sampai lulus tuh di Arab begitu tanya tentang pangan nggak tahu gitu ya. Sekarang mungkin, nah itu bagus. Tapi ada tapinya nih Bu Irjen. Untuk BKD-nya sepertinya seolah-olah BMBKM itu tidak ada komponennya gitu. Sehingga si dosen itu udah BKD gitu zaman dulu aja pola-pola lama administrasi yang komponen MBKM-nya tidak ada ya. Bahwa dia sudah apa gitu ya yang memang bisa disetarakan MBKM itu nggak keluar. Ya, termasuk juga diakreditasi. Sepertinya MBKM Overia-nya luar biasa, tapi penilaian dosen ya seperti seolah-olah sebelum ada MBKM. Mahasiswa bisa merdeka, dosen sangat tidak merdeka gitu. Kasihan kan itu. Ya harusnya nyambung lah sistem MBKM, bagaimana dosen MBKM juga gitu ya. Itu barangkali untuk supaya jangan kejebak pada di satu pihak maju, tapi penilaian masa lalu. Kayaknya males kan jadinya. Itu tambahannya. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Ahkam Jayadi, saya rasa nih bisa Bu Irjen dan Mas Eson ya kasih komentar ya. Korupsi adalah kejahatan yang secara umum sudah terjadi dari dulu dan demikian juga terjadi di perguruan tinggi. Ujung-ujungnya sebenarnya beliau nih ingin tahu bahwa LHKPN itu seberapa sering diaudit para pejabat rektor atau pejabat tinggi di kampus, Bu Irjen. Mungkin nanti Pak Eson bisa ambil perspektif bahwa seberapa penting LHKPN itu dilaporkan dan kemudian diaudit. Silakan Bu Irjen dulu, nanti Mas Eson boleh. Terima kasih. Nah ini memang problem LHKPN. Kami juga pada waktu itu ya sudah minta KPK bahwa kami bisa membuka. Jadi kami hanya mendapatkan datanya siapa yang sudah melapor saja. Apa isinya kami nggak tahu. Ya, jadi kami harus ke KPK gitu ya. Jadi padahal beberapa kasus kami ya ada beberapa informasi terkait aliran gitu ya. Lalu kami coba cek dengan Tempus kasus tersebut yang kapan menerimanya, itu kami harus koordinasi lagi dengan KPK. Nah ini memang nanti kami akan duduk bareng kembali untuk mengatasi hal ini. Tapi memang lebih banyak yang tidak dilaporkan gitu ya. Nah susah kita ya kan, kalau kewenangan izin kan terbatas ya. Kalau dia tidak banyak dilaporkan, tentu saja kami tidak bisa masuk kan, Kak. Apalagi sampai meriksa rekening. Ya. Jadi harus ada bukti permulaan dulu yang menjadi kewenangan kami ya. Apakah itu kami, walaupun kami juga sudah coba koordinasi dengan PPATK, tapi memang PPATK juga mengingatkan bahwa ini harus menjadi kasus yang minimal dilaporkan dulu ke pidana atau dugaan pidananya ada, dan itu ditangani dulu oleh APH. Jadi dari kami lapor dulu ke KPK, baru dari KPK koordinasi ke PPATK. Jadi tidak bisa kami juga, gitu. Tapi nanti minimal kami sounding ke PPATK bahwa ini kami limpahkan. Jadi mekanisme memang cukup panjang karena keterbatasan kewenangan dari kami. Terima kasih. Mas Eson, silakan ada tanggapan LHKPN. Ya, melengkapi Bu Irjen ya. Jadi salah satu juga problem adalah soal kewajiban LHKPN. Ini diatur memang di Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan yang bebas bersih dari KKN ya. Cuma ada problem bahwa pertama nggak ngelaporin pun nggak ada konsekuensi hukumnya. Dalam artian tidak ada pidananya. Atau memberikan laporan juga tanda kutip tidak terlalu benar gitu ya. Itu juga nggak ada konsekuensinya gitu Mas Imam. Jadi juga menarik dorongan soal ada tindak pidana illicit enrichment. Jadi perolehan kekayaan yang tidak wajar supaya bisa diambil buat negara. Nah, cuman kan kalau ini tidak didukung dengan tanda kutip sanksi hukum gitu ya buat mereka yang tidak lapor atau memberikan laporan tidak benar di laporan kekayaan, itu agak susah tuh Mas Imam. Beberapa yang kita lihat tidak hanya mungkin di perguruan tinggi ya, tapi di lingkungan birokrasi atau BUMN yang punya kewajiban LHKPN, mereka tuh semacam gugur tugas saja. Yang penting
sekadar lapor benar belakangan gitu ya. Nah ini yang kemudian jadi concern. Memang itu bisa dilihat juga indikator apakah orang ini menyimpang atau enggak, kan sebenarnya dilihat dari penghasilan dan juga harta kekayaannya, Mas Imam. Kalau harta kekayaannya nggak imbang dengan penghasilannya, ya sebenarnya jadi indikasi. Cuma kan ini nggak bisa masuk kalau misalnya tidak ada misalnya pidana yang ditemukan. Jadi kalau tidak ada pidana yang ditemukan, agak sulit bagi penegak hukum untuk masuk dan memproses pihak-pihak yang dicurigai, Mas Imam. Tapi itu penting gitu ya, soal kewajiban LHKP ini. Bahkan mungkin ide yang menarik Bu Irjen, saya nggak tahu ya. Jadi mereka-mereka yang belum lapor atau belum update laporannya, itu juga bisa kita temukan misalnya di website, entah di KPK atau misalnya di Inspektorat Jenderal Kementerian, Bu. Jadi orang bisa tahu nih, ini rektor ini kok belum lapor, orang ini atau rektor ini belum update, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya bisa nambahkan dikit, Mas Eson. Silakan Bu Dirjen. Oke, jadi saat ini dengan PP 94 2021 yang tidak lapor harta kekayaan sudah kena sanksi sedang, Mas Eson. Kalau PNS kena sanksi sedang itu seperti zombie, ya, artinya karirnya mati, dia nggak bisa promosi apapun gitu. Oleh karena itu kami dalam penerapan usulan ZUBK itu kami masukkan sebagai syarat, ya, Satker itu 100% sudah lapor, jadi itu sudah mendorong. Tapi kami juga akan masukkan untuk promosi lainnya, termasuk kenaikan pangkat. Kalau di Kejaksaan otomatis itu sudah masuk ya, tapi di Kemendikbud ini belum untuk kenaikan pangkat regulernya, baik PNS maupun dosen. Jadi itu harusnya masuk untuk mendorong. Tapi yang problem utamanya adalah yang tidak dilaporkan sebagai enrichment itu yang kami tidak bisa kan. Ya banyaklah kita tahu lah penyelenggara negara APH kan banyak yang tidak laporkan itu kan. Yang dilaporkan rasanya kecil semua gitu ya. Nah, jadi memang ini ada dua sisi yang lebih sulit untuk membuktikannya adalah yang tidak dilaporkan. Terima kasih. Kalaupun besar nanti judulnya hibah, Bu. Iya, nanti belinya di Pasar Baru ya. Di situ. Mas Imam. Siap, Prof. Gimana, jadi, Prof? ini saya sih gini ya. Ini kan persoalan LKPM juga persoalan administrasi juga kan. Jadi dosen ini udah terlalu banyak administrasi. Ya, birokrat kampus juga untuk urusan kampus yang segudang yang juga pekerjaannya cukup berat dengan dosen dan juga dia kaprodi dan dia ketua jurusan gitu atau ketua LPPM, terus harus lagi melaporkan LKPM. Kalau saya sih gimana ya, tambahan beban, belum BKD, belum ini, belum itu, akhirnya ya mana yang prioritas deh. Yang penting kan dia sendiri orang-orang jujur lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau LKPM sifatnya teknis, lebih administrasi dan mudah mungkin bisa. Tapi kalau harus ngisi, harus itu, harus ini, harus itu menurut saya bukan kebiasaan dosen ya umumnya. Sehingga ya tidak diperhatikan. Tapi apakah dia orang jujur? Ya insya Allah gitu ya. Karena memang administrasi kita ini sudah too heavy. Ya, too much lah gitu, ya. Plus, ya saya sih terus terang aja, kalau saya, ya teman-teman yang pernah jadi dosen di UPM, Universitas Putri Malaysia gitu, itu ya 10 kali lipat gajinya itu, jadi dosen di sana itu. Jadi ya di kita dengan pekerjaan 10 kali lipat, tapi gajinya 1/10-nya. Ya, satu pihak kita, perguruan tinggi kita ini dengan input yang kecil, tapi skopusnya sekarang naik terus. Ya memang ya kalau harus realistik aja lah. Nggak usah terlalu banyak pekerjaan, tapi outcome-nya, tapi inputnya harus benar gitu. Dosen PTN. PTS dari mana Pak Mas Imam? PTS terus terang aja, sumbernya itu hanya dari mahasiswa. 95% dari pengelolaan dari gaji BOP, riset dana hibah internal, itu 95% itu dari dana mahasiswa. Apalagi yang mau dikorupsi, nggak ada kok. Ya, kecuali kalau orang yang kong kali yang kata Ibu Irjen tadi, tapi itu udah moral rusak sekali. Tapi kalau bayangin 90% dari mahasiswa, di mana sekarang dibandingkan dengan PTNBH, PTS itu tidak terlalu mahal secara umum, ya, tidak seperti beda dengan zaman saya dulu, kita dulu. Jadi sekarang PTS ya tidak lebih mahal dari
PTN gitu ya. Tapi proses BOP-nya dari mahasiswa, gaji dosen tendik dari mahasiswa, ya, ada dana hibah internal sekitar 9-10 juta per dosen itu dari juga dana mahasiswa. Bayangin, ya kita dapat dana-dana hibah kompetitif dari kementerian itu, tapi tidak lebih dari 5%. Bayangin aja. Jadi apalagi yang harus dikorupsi sebenarnya? Kan nggak ada sebenarnya. Operasional juga habis. PTS yang benar ya. Dosen PTS enggak kena, Pak. Kalau dosen nggak PTS kena. Nggak, ya ada juga sih Bu yang, tapi itu kan ya menurut saya sih nggak terlalu ya, karena memang habis dipakai BOP Bu. Ya kecuali yang tadi Ibu katakan kepalsuan dokumen, kemudian main-main itu mungkin ada ya. Saya tidak saya pernah di 2 PTS soalnya Bu, di Trilogi 1 kali, sekarang di Al Azhar. Itu jauh lah dari sifat-sifat itu. Tapi memang gaji itu ya dari mahasiswa, nggak ada APBN. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau PTNBH itu juga jadi ada bangunan dari APBN, terus BOP APBN, gaji dari, menurut saya rektor tidak perlu kemana-mana, urusin aja tuh PTNBH-nya. Saya sekarang jadi rektor PTS, 90%-nya kegiatan itu, kecuali ngajar-ngajar di IPB, pembimbing itu karena kewajiban kan. Maksud Bapak, rektor nggak usah jadi komisaris gitu kan? Nggak bisa, nggak perlu, tetapi gajinya harus benar juga gitu. Kalau PTS saya alhamdulillah ya Bu Irjan, ya tidak kemana-mana, tapi ya paling tidak ya tidak berat-berat amat ya hidupnya gitulah. Ya itu. Jadi tapi PTNBH harusnya minimum seperti universitas di Malaysia lah minimum. Tapi harus dibikin lagi LKPN umumnya, yaitu tambahan berat administrasi zaman sekarang ini. Mas Econ bukan berarti nggak disiplin, tapi ya saya ngurus NPWP aja untuk pajak itu aneh, saya dipajakin gitu. Kalau lah seperti selevel saya di pajak, menurut saya negara ini kaya sekali. Ya karena saya aja udah pajak dan mengeluarkan cukup besar kepada negara. Kalaulah seperti saya ini semuanya disiplin memberikan pajak pada negara, itu udah cukup bagus pajak kita itu. Ya, karena harus disiplin. Nah, ya mungkin ada beberapa yang tidak ya, tapi kalau disiplin menurut saya kaya raya negara ini. Oke. Itu aja. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kita 2 pertanyaan lagi saja. Waktunya juga sudah terbatas. Yang pertama dari, sebelumnya saya apresiasi Pak Ari Harsono yang sudah memberikan komentar soal pengamalan Pancasila. Kemudian ada pertanyaan dari Iyas Siregar, apakah gratifikasi mahasiswa terhadap dosen, jual beli nilai, serta jual beli jabatan di universitas menjadi cikal bakal kehancuran perguruan tinggi? Bu Irjan atau Mas Eson, mungkin ada yang mau disampaikan soal Pak Iyas ini? Ya, singkat saja mungkin. Siap Mas Imam. Jadi ini kan lagi tadi cikal bakal korupsi. Ini korupsi kecil kemudian akan berkembang jadi korupsi besar ya. Dan isu yang ini kan soal moralitas Mas Imam. Jadi kalau kampus dosennya tidak berintegritas, jadi agak sulit kita berharap bahwa mereka juga melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di internal mereka, Mas Imam. Oke, Prof. Sulis ada yang mau ditambahkan? Ya, ini saya boleh soal tadi ya, beban mengurus LHKPN, menurut saya penting banget, itu penting banget, dan yang bisa dilakukan Pak Asep adalah supporting system. Jadi minta tolong fakultas menciptakan supaya staf tendik tuh akademik, tendik ya, staf administrasi itu membantu gitu. Kalau kami di UI melakukan seperti itu, kita memang harus serahkan semuanya ya. Jadi staf itu tahu kita tuh hartanya berapa gitu, karena kita kan nggak mampu bikin ini. Terus juga ya Bu Irjan, saya mau curhat juga sih, bagaimana para dosen itu dijadikan manusia-manusia robot administratif ya. Misalnya tuh kalau kita di luar negeri tuh bikin kurikulum dari perkuliahan kita itu kan bagus ya, semua reading-nya lengkap dan lain-lain sampai detail. Di Indonesia itu nggak cukup. Jadi kita mesti bikin yang disebut BRP ya. Nah, BRP itu
sangat administratif. Jadi kolom-kolomnya sudah dipastikan, kalimat-kalimatnya pun itu sudah dipastikan. Jadi orang seperti saya tuh nggak bisa bikin BRP. Nah itu juga butuh supporting system jadinya gitu kan ya. Lalu juga soal MBKM nih ya, di mana dosen-dosen belum merdeka. Saya punya pengalaman sebelum MBKM itu resmi diberlakukan, fakultas saya itu mencoba untuk meminta dosen-dosen membuka kuliahnya. Saya termasuk yang bersedia. Ada persoalan-persoalan, misalnya mahasiswa dari Indonesia Timur, dari tempat-tempat yang jauh gitu ya, itu ada gap loh, benar-benar dengan mahasiswa yang di Jawa gitu. Kemudian juga soal perbedaan waktu yang di sana 2 jam duluan, apa itu membuat kita kesulitan dan mereka juga sulit untuk mengikuti kita gitu. Itu problem pertama ya. Kemudian kedua itu MBKM yang secara filosofis bagus, tujuannya bagus, saya sangat dukung, tetapi pelaksanaannya itu sangat administratif. Kita harus ikut rapat segala macam ya, yang harus begini begitu pakai borang segala macam. Dan terakhir itu adalah juga kita mesti bikin akun yang hanya boleh ada 2 rekening ya. Bayangkan dong kita hanya untuk dikasih honor 1,8 juta selama 1 semester dan itu dibagi-bagi untuk berapa orang dosen yang ngajar di kuliah kita, harus bikin akun baru. Saya menolak gitu. Jadi nggak apa-apa saya nggak dibayar gitu. Hanya saya ingin secara prinsipil nggak benar ini, masa hanya untuk dikasih honor aja kita mesti bikin akun baru gitu ya. Nah itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sulis. Terima kasih. Prof. Sulis, ini memang itu ketika regulasi dibuat dengan perspektif negatif juga ya Prof. Sulis ya, sehingga akhirnya implikasinya ke beban administrasi. Ya, dengan beban BKD gini saja, data dosen palsu ya, dosen palsu tanda kutip datanya gitu Prof. Sulis ya, yang di PTS kita ini, PTS kecil ya, terutama itu susah kita kendalikan dari data pendidik kita Prof. Sulis. Ya ini masih ada problem, jadi mungkin masuknya BKD itu untuk membuktikan benar dia tidak sebagai dosen mengajar dan sebagainya. Tapi ternyata ada biro jasanya lagi ternyata Mas Imam. Ya, jadi itu akhirnya diakali dengan biro jasa memasukkan semua tugas-tugas yang bersangkutan. Ini memang problem mental masyarakat kita juga sih ya, sehingga kita dari regulator tuh sangat sulit mengendalikan hal seperti itu. Tapi efeknya adalah beban administrasi yang besar, Prof. Sulis. Bayangkan kalau dimerdekakan sekali dengan mental masyarakat yang seperti itu, betapa amburadulnya untuk yang PTS yang berdiri dengan mudahnya seperti itu, Prof. Sulis. Ya, jadi memang ini harus, atau mungkin nanti kita bisa duduk bareng ya, memikirkan bagaimana pengaturan yang berbeda antara dosen di PTS dengan dosen di PTN ya. Karena selama ini dosen di PTS pun kalau punya jenjang jabatan yang sama dengan di PTN kan ada beban negara. Sehingga kita memang memperlakukan sama, tapi kalau kita baru lepaskan beban negara itu, saya pikir hal seperti itu juga tidak terjadi, tapi pasti banyak protesnya. Kalau sudah dulu dapat dari APBN, sekarang enggak, itu ributnya yang luar biasa gitu. Sehingga dari sisi pemerintah juga kadang-kadang keributan ini juga sangat dipertimbangkan. Demikian Mas Imam, jadi memang complicated ya. Ya, semoga ada terobosan dan ada titik keseimbangan baru ya, Bu Irjen ya. Oke, last but not least, waktunya tinggal 5 menit. Kalau menurut saya ini nanti Mas Eson saja dari Pak Ari Harsono. Beliau menyoal mengenai uang hasil korupsi tidak semuanya dikembalikan untuk disita oleh negara. Orang tidak takut korupsi karena hasilnya lebih menguntungkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini kan ada masalah di hulu juga ya, soal aset recovery kita memang belum tuntas itu. Koruptor kan lebih takut dimiskinkan daripada dipenjara begitu kan. Penjara paling sekarang rata-rata cuma 2 tahun. Sementara hasil korupsinya yang dipoleng ke negara ya sangat minim gitu. Bung Eson ada tanggapan? Nah, ini yang kemudian juga isu soal penjeraan buat pelaku korupsinya Mas Imam. Jadi beberapa orang itu tadi ya mungkin kali ini apes gitu ya. Beberapa orang yang nggak apes masih tetap jalan melakukan praktek korupsinya ya, karena tadi ancaman hukumannya juga tidak maksimal, tadi rata-rata 2-3 tahun, plus sama yang disitakan hanya yang dikorupsi, tapi aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi seringkali itu masih aman-aman aja. Jadi isu soal pemiskinan itu jadi penting untuk membuat pelaku jera. Jadi
dalam kasus Unila mungkin perlu juga dicek oleh KPK adalah ada tidaknya praktek pencucian uang yang dilakukan oleh rektor maupun bawahannya ini dalam kaitan dengan kasus suap penyuap ini, Mas Imam. Oke. Baik, terima kasih Mas Eson. Tampaknya waktu juga sudah sangat terbatas. Kami sampaikan bahwa sertifikat webinar sudah ada di form begitu ya, di bawah di kolom chat. Kemudian terakhir saya ingin seluruh panelis memberikan closing statement. Saya akan mulai dari Mas Eson, mohon singkat. Apa closing statement-nya, Mas? Ya, jadi kasus OTT KPK terhadap rektor Unila ini harusnya jadi momentum ya untuk pembenahan di semua kampus gitu, melakukan perbaikan tata kelola di kampusnya masing-masing untuk terhindar dari praktek kecurangan maupun korupsi, Mas Imam. Oke, menjadi momentum untuk perubahan. Ya. Jangan sampai nanti ada rektor selanjutnya yang menjadi kena OTT lagi. Tapi kalau nggak berubah, menurut saya udah waktunya KPK penindakan terus saja dulu. Biar jerah gitu ya. Biar ada deterrence efeknya. Karena kita takutnya kalau distrustnya kegedean, orang nanti masuk kampus juga ragu gitu. Prof. Asep, silakan Prof. Closing statement, Prof. Ya, bahwa perguruan tinggi itu tentunya tempatnya untuk semua kebaikan, ya. Jadi tidak ada sedikit pun kejelekan, termasuk korupsi. Jadi harus hilang. Termasuk praktek-praktek jual beli nilai, praktek-praktek masuk jual beli kursi gitu. Itu memang harus hilang. Kalau tidak, susah kita akan menjadi pendidik mahasiswa menjadi orang yang memang baik, ya, yang berbudi luhur. Itu tidak mungkin. Jadi mesti hilang. Apapun caranya mesti hilang. Ya, salah satunya ya pergunakan GUG-nya, Good University Governance, dan kontrol. Tetapi pada prinsipnya semua orang yang ada di perguruan tinggi, dosen, pendidik, harus jadi model di dalam praktek anti korupsi. Ya. Itu aja. Baik. Terima kasih Prof. Asep. Selanjutnya Prof. Sulis, silakan Prof. untuk closing statement-nya. Terima kasih. Saya kira semua insan akademik harus kembali ke kitohnya ya. Kalau ingin kaya, jangan jadi dosen. Sekali-kali jangan masuk ke universitas karena itu bukan tempatnya. Juga sistem check and balances di universitas, dan itu kementerian saya kira harus cukup mengawasi ya bagaimana sistem itu dibangun di universitas melalui statuta dan macam-macam itu. Harus dipastikan dan koreksi itu harus ada di tangan kementerian sih. Jadi jangan karena kamu otonomi maka kamu selesaikan sendiri, nggak bisa gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Last but not least, silakan Bu Irjen untuk closing statement-nya. Ini PR kita bersama, silakan Bu. Baik, karena ini PR kita bersama, mari kita kawal bersama ya, antara regulator, kampus, para dosen ya, bersama masyarakat khususnya ya. Kita punya tujuan yang sama, menjauhkan hal-hal yang bersifat koruptif dalam pengelolaan pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi, sehingga kita bisa melahirkan generasi hebat yang memiliki karakter dan intelektual yang tinggi, sehingga dapat memajukan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Irjen atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, para panelis, terima kasih sudah meluangkan waktu liburnya. Para undangan, teman-teman yang aktif di webinar, terima kasih sudah hadir. Tentu ini berharga sekali. Perjalanan bangsa ini harusnya masih panjang. 2045 kita punya cita-cita besar. Itu nggak akan tercapai. Sekali lagi, itu nggak akan tercapai kalau kita nggak berjuang keras. Kalau kita membiarkan kampus kita dihuni oleh pejabat-pejabat yang korup. Kalau kita tidak bisa memastikan anak-anak kita yang di SMP, SMA, SD, masuknya itu bersih. Dan itu memang tugas kita semua. Kita harus terus bersuara, terus bergaung, karena sekali lagi bangsa ini tidak bisa sampai di visinya kalau kita tidak berjuang dengan keras. Dan mudah-mudahan hari ini bagian dari kontribusi kita bersama. Sekali lagi kami mohon juga untuk bantu channel YouTube kami di Satu Visi Utama. Tolong subscribe. Channel itu benar-benar channel edukasi, Bapak Ibu sekalian. Isinya benar-benar kita bicara anti fraud. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada prank-prankan, Ibu, Bapak, dan mohon kami didukung ya, karena ini adalah upaya tulus dari kami untuk terus berjuang di isu-isu anti korupsi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Saya Imam Priyono pamit.
Sekali lagi terima kasih. Sebuah kehormatan bisa bersama Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya tutup webinarnya. Salam sehat selalu. Please leave a message.